What's up, everyone? Welcome to introduce the most exciting workshop of the year, Empower Workshop 2024. Bagaimana nih kabar kalian? Bisa dikasih reaksi ya? Oke, semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, yang masih rebahan, ayo duduk yang nyaman. Yang masih ngulet-ngulet, mari stretching dikit, because we are about to start this amazing journey together. By the way, guys, tahu nggak kenapa kalian semua itu super lucky to be here? Because you are part of the selected 50 partisipan dari ratusan pendaftar. Give yourself a virtual high five. Workshop ini adalah kolaborasi antara Skill Our Future by UNDP x Microsoft Movers Program. And you know, whatever more exciting, kita punya line up speaker yang literally gonna blow your mind. Saya, Mona Lisa Siringo-Ringo, super excited bisa connect bareng kalian semua hari ini. Before we dive in, yuk kita awali dengan doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan acara hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita. Mohon untuk semua peserta menyanyikan dengan hikmat. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke sesi utama, kita main game seru-seruan dulu nih. Ini adalah game tebak-tebakan yang akan bikin otak kita fresh, terusnya simple kok. Yang akan disarankan dengan moderator games kita, yaitu Kak Nirwana. Kak Nirwana dipersilahkan. Halo Kak Nirwana, bisa dimulai ya. Geng, are you ready? Here we go. Halo semua. Sebelum kita mulai, kita ke sesi games dulu ya. Oke. Sebelum mulai sesi gamesnya, aku akan jelasin terlebih dahulu cara bermainnya ya. Di sini ada kuis personal branding.
Kalian bantu aku buat jawab kuisnya ya. Jawabannya silakan jawab di kolom komentar. Oke? Oke. Pertanyaan pertama, apa definisi utama dari personal branding? Apakah cara kita mempresentasikan dan memasarkan diri kepada orang lain, atau membuat logo pribadi, atau mengikuti tren terbaru, atau meniru gaya orang terkenal nih? Coba jawabannya jawab di kolom komentar. Ada yang jawab A, 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 A. Kebanyakan jawabannya A ya nih. Oke, coba kita cek. A, cek. Oke, benar sekali. Jawabannya adalah cara kita mempresentasikan dan memasarkan diri kepada orang lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa komponen penting dalam personal branding? Apakah hanya penampilan fisik, atau nilai, keahlian, dan reputasi, atau jumlah followers di sosial media, atau harga barang yang dipakai? Coba bantu aku jawab ya. B, B, C, B, B, B. Ada jawaban lain nggak? B, B, B. Oke. Kebanyakan jawab yang B ya. Oke. Coba kita cek yang B. Oke, jawabannya benar sekali. Jawabannya B. Nilai, keahlian, dan reputasi. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Platform apa yang paling efektif untuk personal branding profesional? Apakah TikTok, atau Instagram, atau LinkedIn, atau Snapchat nih? Yang mana nih yang paling efektif buat personal branding profesional? Semua, semua. Banyak yang jawab semua ya. C, 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 C. Oke, coba kita cek yang C. Benar, jawabannya adalah LinkedIn. Siapa nih yang sering menggunakan aplikasi LinkedIn? Oke, selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan authenticity dalam personal branding? Atau apakah meniru personal branding orang sukses, atau berpura-pura menjadi orang lain, atau mengikuti tren, atau menjadi diri sendiri yang unik? Coba jawabannya apa ya? D, D, B dan D, D, D. Oke, yang lain gimana pendapatnya yang lain? D, D semua nih, wajib D, wajib D. Ada yang bilang jawab wajib D ya? Oke, wajib D nih. Coba kita cek yang D. Benar, jawabannya adalah menjadi diri sendiri yang unik. Siapa nih yang sudah menjadi diri sendiri yang unik? Oke, oke, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Mengapa konsistensi penting dalam personal branding pribadi? Dalam personal branding? Apakah membangun kepercayaan dan kredibilitas, atau agar tidak perlu update konten, atau menghemat waktu, atau menghindari kritik? Coba bantu aku jawab nih. A for asik. A. Menghindari kritik, Kak. Oke. A. Oke, yang lain gimana pendapatnya yang lain? A. A semua nih. Yakin A. Yakin nih. A.
Oke, yakin 100% katanya, kata Inau. Yakin 100% yang A. Oke, mari kita cek keyakinan 100% ini. Benar sekali. Jawabannya adalah membangun kepercayaan dan kredibilitas. Oke guys, gamenya sudah selesai dengan skor 100. Terima kasih sudah bantu aku jawab kuisnya. Em, Selesai sudah game season kita kali ini. Aku balikin ke MC. See you. Baik, terima kasih Kak Nirwana. Gimana, seru nggak gamenya tadi? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke forum discussion. Nah, ada Kak Anindya Witawisesa, Kak Rino Alfian, dan Kak Putra Triarga. Untuk sesi discussion kali ini, saya mengundang moderator untuk memandu jalannya diskusi. Please welcome our moderator, Kak Agung Nura Udayana. Oke, sebelumnya thank you Kak Mona Lisa selaku MC udah ngasih kesempatan nih untuk aku menjalani moderator pada forum diskusi kali ini. Sebelumnya aku ucapin selamat siang untuk semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Yang mungkin di rumahnya lagi cuaca hujan nih, emang lagi sendu-sendu banget ini ya. Dan semoga semangatnya itu tetap membara seperti yang lainnya yang rumahnya lagi terang nih gitu biar nggak ikut-ikutan males-malesan nih dan ikut excited buat ikut di forum diskusi kita kali ini. Oke, sebelumnya aku ngucapin terima kasih untuk kalian baik itu dari peserta dan juga panitia yang udah membantu dalam acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik nantinya. Oke, hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai tema workshop kita yang menarik, yang dimana kita mengangkat tema workshop yaitu Level Up Your Glow and menggali potensi 4S dan juga personal branding. Oke, sebelum kita mungkin lanjut nih untuk membahas tema workshop kita. Nah, mungkin kalian masih bingung nih, sebenarnya itu 4S itu sebenarnya apa sih? Mungkin kalau ada yang tahu mungkin bisa jawab di kolom komentar ya. Oke, mungkin sosial, mungkin strategik, atau mungkin es apa atau es krim. Oke, mungkin kalau ada yang tahu mungkin bisa chat di kolom komentar ya. Oke, nampaknya. Oke, senyum salam sapa. Oke, ada dari Inau nih yang jawabannya benar-benar tepat banget. Nah, di sini aku mau jelasin ya. 4S itu tuh terdiri dari yang pertama itu ada self-awareness, kemudian yang kedua itu ada self-development, kemudian yang ketiga itu ada self-improvement, dan juga yang terakhir itu ada self-application. Nah, dari 4S ini juga menjadi bagian nih untuk personal branding. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini aku akan mengenalkan ke kalian ketiga speaker hebat kita hari ini, yang dimana yang pertama itu aku akan mengenali dari Kak Anindya terlebih dahulu. Oke, Kak Anindya ini merupakan salah satu mahasiswi Sistem Informasi semester 3 di Universitas Erlangga, jurusan Sistem Informasi. Nah, pengalaman beliau itu pernah menjadi Associate Product Officer Growth Hub Internship di PT Tumbuh Global Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Head of Project Management Internship di writeryuk.id. Kemudian beliau pernah menjadi mentor SNBT, Co-Director of Content University.id, internship di PT Sejuta Kreasi Indonesia. Nah, beliau juga pernah menjuarai di berbagai bidang itu. Beliau pernah menjadi juara satu mahasiswa berprestasi FST UNER tahun 2024 dan juga beliau pernah menjadi penulis buku antologi Suara Airlangga untuk Indonesia. Nah, untuk pembicara kita kedua ini ada Kak Rino, teman-teman. Nah, Kak Rino ini merupakan salah satu mahasiswa aktif jurusan komunikasi digital dan juga media di IPB University. Nah, pengalaman beliau pernah menjadi Outstanding Student College di IPB also di batch 6. Kemudian beliau pernah menjadi Project Leader Client Consulting Project di DWDG IPB University. Kemudian beliau pernah menjadi Vice Project Leader di Bicara Data tahun 2024. Beliau pernah menjadi content script writer at di Alan Pradana. Beliau pernah menjadi program spesialis at local project ISET IPB University dan beliau pernah invited
30 as speaker or moderator with the topic of leadership, self-development, and organization. Nah, beliau juga pernah menjadi juara di First Policycast Competition Gajah Mada University tahun 2023, kemudian menjadi First Runner-up Study Case Student Conference 2024 by Big Commerce Indonesia, menjadi awardee Nama Foundation Scholarship, dan juga menjadi awardee Rumah Kepemimpinan Scholarship. Nah, pembicara ketiga kita kali ini ada Kak Putra. Nah, Kak Putra ini merupakan mahasiswa semester akhir jurusan sejarah di UIN Salatiga sebagai junior digital marketer dan juga as a GoPay Campus Ambassador dan juga menjadi BRI Student Ambassador. Nah, pengalaman beliau menjadi marketing planner di Yummy Choice di Indomaret Group, kemudian beliau menjadi Global Campus Ambassador di Maybank Group, Goto Financial, dan juga menjadi ambasador di Bank Jago, yaitu menjadi jagoan kampus ambasador, kemudian menjadi Go Campus Ambassador di Goto Group, kemudian menjadi asisten produser di RRI, kemudian menjadi campaign dan digital performance officer di Jakmall, kemudian beliau menjadi social media spesialis di Komunal Indonesia, dan yang terakhir, beliau menjadi digital marketer spesialis di IPG Media Brands, yaitu di Worldwide. Oke, kita mungkin menyambut pembicara kita pertama yaitu dari Kak Anindya terlebih dahulu. Oke, Kak Anindya, apakah sudah connect Halo di Zoom Kak, kita? sudah connect, sudah connect. Apakah saya Oke, sudah halo Kak Anindya, gimana nih kabarnya Kak? baik? Untuk saya, alhamdulillah sudah baik nih. Gimana nih kalau kakaknya? Oke, baik-baik aja nih sih Kak. Oke, sebelum aku mau lanjut nih Kak buat diskusi, aku mau nanya dong mungkin akhir-akhir ini kesibukan Kakak itu apa sih? Karena aku lihat kan pengalaman sama achievement Kakak nih, wah luar biasa banget. Mungkin bisa diceritain nih kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa sih? Kalau misalnya dari akhir-akhir ini, karena mungkin kuliah udah hampir di akhir semester ya, jadi kayak mungkin lebih ke UAS, ujian-ujian aja, terus juga sama ngerjakan project gitu sih Kak. Kalau misalnya dari kampus, terus ada juga beberapa organisasi dan juga kepanitiaan gitu. Oke, berarti akhir-akhir ini juga walaupun udah semester akhir mau di akhir semester gitu ya, tapi tetap aktif juga di gini ya Kak ya, di organisasi juga ya. Iya, betul, betul sekali. Hmm, oke. Oke, mungkin kita lanjut Kak ya di forum diskusi. Oke, mungkin aku mau nanya nih terkait dengan tentang personal branding nih Kak Anindya. Oke, kan Kakak dari pengalaman Kakak ini ada berkecimpung di dunia IT ya Kak ya. Nah, yang mungkin aku tahu tuh dunia IT itu kan mungkin teknis gitu ya, kayak yang nggak mungkin kayak istilahnya kayak yang lebih mengutarakan pendapat ya. Memang itu tuh plek ketiplek, itu tuh data gitu mainannya. Oke, dari kakak Anindya itu sendiri gimana sih bisa mengatur personal branding itu bisa terbilang lebih profesional dan juga eh, menonjol di industri kakak, dan apalagi kan itu industri IT dan jarang orang yang biasanya menonjolkan dirinya itu di industri IT gitu. Nah, gimana sih dari kakak bisa menonjolkan itu? Oke, baik. Nah, ini jadi tentang personal branding. Nah, jadi jika menurut saya, kalau misalnya personal branding itu kayak sebuah ciri khas gitu, sebuah ciri khas bagi kita. Jadi branding yang kuat itu membuat kita lebih mudah dikenali atau bahkan diingat gitu. Nah, kalau misalnya di dunia IT sendiri, itu kan merupakan bidang kalau yang dari saya kenali itu bidangnya itu sangat kompetitif begitu. Mulai dari kemampuan teknisnya, lalu inovasi, hingga mungkin pengalaman yang dimiliki setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, dengan kesempatan personal branding ini, kita bisa nunjukin gitu, apa yang bikin kita itu beda dari yang lainnya. Nah, misalnya nih, kayak kita punya mungkin keahlian khusus, atau mungkin kita punya cara kerja yang berbeda dari yang lain. Misal contohnya, kalau misalnya di teknologi informasi sendiri, itu ada yang fokus ke cyber security, atau mungkin ada yang fokus ke mobile developer, atau mungkin ada yang jadi network engineer gitu. Karena di bidang IT sendiri itu kan ada banyak ya bidangnya. Nah, dari situ kita bisa mengambil satu bidang yang bisa jadi ciri khas kita yang bisa kita kenalkan ke orang-orang. Nah, saya juga percaya kalau misalnya di personal branding ini, bagaimana cara kita untuk memasarkan skill dan juga pengalaman kita. Karena kalau misalnya kita kuliah aja, terus belajar aja gitu, tapi nggak tahu cara ngejualnya, jadi kan kurang maksimal gitu ya potensinya kita. Jadi seperti kayak kita punya produk bagus tapi nggak tahu cara masarinnya gimana. Jadi ibaratnya ada dua orang nih dengan kalau misalnya aku pernah ditanyain sama dosen aku dan dosen aku pernah menyampaikan kalau misalnya ibaratnya ada dua orang dengan keahlian yang sama, keterampilannya itu juga sama, tapi salah satu dari mereka itu
punya personal branding yang bagus. Jadi yang bisa survive dan juga dicari dari industri itu pasti yang personal brandingnya bagus. Karena dari personal branding ini tadi bisa dikenali dengan orang banyak begitu. Kalau dari ini dari saya begitu sih Kak. Oke, berarti istilahnya tuh kita gak boleh malu Kak ya, kayak menonjolkan keterampilan kita tuh ke orang lain gitu ya berarti Kak ya. Iya Oke, betul sekali. mungkin aku mau lanjut nih Kak, mau nanya. Nah, kan dari pengalaman Kakak menjadi internship gitu ya Kak, kan dia otomatis itu udah berkecimpung di dunia kerja gitu kan berarti Kak ya. Oke, kan biasanya tuh kita udah tergerus nih dari inovasi-inovasi teknologi yang ada. Dan juga kita harus bisa dipaksa untuk bisa menguasai keterampilan-keterampilan teknis baru nih, Kak. Nah, dari Kak Anindya sendiri itu gimana sih bisa mengimbangi keterampilan misal di keterampilan sosial maupun juga keterampilan lainnya, itu tuh bisa berkolaborasi untuk bisa mengambil keputusan nih, Kak. Apalagi kan Kakak sebagai dunia IT itu ya, pasti kayak pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara cekatan gitu. Nah, gimana sih dari diri kakak bisa mengatasi itu gitu? Oke, baik. Nah, ini jadi kita bakalan bahas yang kita bahas itu social skill dan juga strategic skill ya. Jadi kayak gimana cara kita untuk bersosialisasi dan juga bagaimana kita untuk mengambil keputusan secara strategis. Jadi kalau misalnya menurut saya di keterampilan sosial itu penting karena kalau misal dari IT sendiri kita itu nggak kerja sendirian gitu. Karena kalau misalnya di dunia teknologi sering banget itu dibutuhin itu kerja tim. Jadi kalau misalnya nih, mungkin kalau misalnya kebanyakan orang pasti ngiranya kayak kalau kan kerjanya cuma di depan komputer doang gitu kayak ngotak-ngatik komputer doang ya itu nggak salah sih sebenarnya kalau ada orang bilang gitu itu sebenarnya nggak salah tapi sebenarnya justru kita karena di depan komputer itu kita juga punya tim karena kalau misalnya kita sendirian aja itu biasanya di industri pun pasti nanti ketemunya sama orang-orang yang lain dengan keahlian yang lain gitu. Jadi kalau misalnya di tim, kita itu pasti bertemu sama banyak orang gitu dengan latar belakang yang berbeda-beda dan juga keahlian yang berbeda-beda juga. Kayak misalnya kalau misalnya di IT itu kan dari cara kita bikin website sendiri, itu nggak hanya kita butuh satu orang dengan keahlian sama itu nggak mungkin kita pasti butuhnya ada yang butuh back end developer, ada yang butuh front endnya juga. Jadi ada kita bisa bagi tugas gitu. Nggak hanya di handle satu orang aja. Nah, dengan adanya kita bisa bersosialisasi dengan baik gitu, kita bisa ngebangun hubungan yang solid gitu yang ada di dalam tim kita. Nah, kalau misalnya dari pengambilan keputusan sendiri itu lebih ke gimana kita bisa mikir jauh ke depan gitu untuk bikin keputusan yang tepat. Kayak misalnya nggak semua masalah itu bisa diselesaikan cuman karena kerja keras aja. Ini jujur kayak gitu. Karena kadang kita juga butuh strategi. Kalau misalnya kita kerja keras aja, tapi kayak strateginya salah, ya ya udah kerjaan kita bisa aja bahkan nggak kepake gitu, sia-sia aja. Karena kita juga industri bakalan, apalagi di teknologi informasi itu kayak akan cepet untuk berubah-ubah gitu. Mulai dari yang terbaru, yang booming sekarang lagi apa, mungkin untuk 2 tahun, 3 tahun ke depannya bakalan beda lagi gitu untuk yang booming dan juga berkembang. Nah, kalau misalnya nih kita harus kalau di tim kita bisa memutuskan nih mana yang harus dikerjain duluan kayak siapa yang harus menangani tugas gitu contohnya kalau misalnya di dalam aku sendiri kayak kita bagi tugasnya gimana terus habis itu prioritasnya untuk deadline-nya gimana kita buat timeline dan lain sebagainya itu pasti yang ngebutuhin strategi dari di situ itu lebih ke strateginya kayak gimana cara kita juga bisa mengelola waktu untuk proyek itu bisa selesai tepat waktu dengan adanya skill ini kita bisa fokus ke hal-hal yang kayak prioritas kita itu di mana. Jadi kayak kita mengurangi risiko dan juga tetap on track buat mencapai hasil kita yang terbaik gitu. Nah, skill ini tuh sebenarnya juga nggak di tim aja sih, tapi kayak kalau misalnya nih kita lagi berhadapan dengan klien, terus kita harus mahamin juga kan gimana kebutuhan kliennya maunya kayak apa gitu. Nah, kita diskusi buat cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu kita pilihin nih solusi yang baik sesuai dengan kebutuhan klien ini tadi. Dan langkah-langkah selanjutnya juga kita diskusikan supaya proyeknya ini udah bener gitu kayak sudah pas dengan apa yang yang dimau dengan klien gitu. Dan di sini peran social skill dan juga strategi skill itu juga cukup penting itu ada di sini gitu. Oke, keren banget nih jawaban dari Kak Anindya ini. Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak ya. Kan aku mau nanya nih Kak, kan biasanya tuh jarang-jarang banget nih ya kalau di IT itu ada kaum wanita itu bergabung itu ya dan biasanya tuh pasti orang bilang ngapain sih orang-orang
cewek ikut di IT, biarin aja cowok-cowok aja yang gabung. Nah, berhubung nih kita lagi membahas terkait dengan tema workshop kita tuh terkait dengan menggali potensi 4S dan juga personal branding. Nah, dari kakak itu sendiri gimana sih bisa meyakinkan kalau wanita itu bisa bergabung di dunia IT, walaupun padahal itu sebenarnya itu pekerjaan tuh rata-rata biasanya pria yang mengerjakan. Gimana itu, Kak? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Karena jujur, memang iya di ranah IT, bahkan kalau aku di angkatanku sendiri dan di jurusanku sendiri, itu emang kebanyakan laki-laki ya. Kebanyakan laki-laki dan perempuannya memang sedikit. Tapi kalau misalnya kita minat di sini, ini merupakan jalan yang ingin kita pelajari lebih lanjut. Kan kalau misalnya kita lebih baik, kita itu mempelajari apa yang kita minati gitu. Jadi kalau misalnya kita memang sudah minat, pasti kita akan seneng gitu, seneng kita ngejalaninnya. Nah, soal kalau misalnya di pekerjaan lebih banyak pria daripada wanita itu sebenarnya tergantung sih. Mungkin di 2 tahun atau 3 tahun selanjutnya mungkin wanita bisa bisa lebih banyak daripada yang sekarang, tergantung dengan memang minatnya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya cewek harus di sini, cowok harus di sini, itu kayak itu mungkin kalau misalnya zaman dulu mungkin ya kayak masih ada gitu. Tapi kalau misalnya sekarang teknologi udah berkembang, bahkan cewek dan cowok pun mereka bisa menemukan minatnya masing-masing gitu. Nah, kebetulan saya juga minatnya di sistem informasi ini, di dunia IT ini tadi, dan ternyata ketika ya mungkin karena kebanyakan cowoknya, karena kebanyakan logika matematika ya kalau misalnya di sini memang butuh banget logika yang kuat kalau misalnya kita mau berkecimpung di bidang IT gitu. Tapi itu semua pasti bisa dipelajari. Jadi prinsip saya itu kalau misalnya masih bisa dipelajari ya udah nggak apa-apa gitu, kita pelajarin aja, walaupun walaupun nanti mungkin di kerjaan pastinya ada kok pekerjaan untuk kita yang pasti nanti kita lihat aja di tahun-tahun ke depannya. Yang penting itu tadi, gimana cara kita memaksimalkan potensi kita. Kayak contohnya ya dari tadi di personal branding tadi, mungkin di LinkedIn, di link Instagram. Jadi kita bisa menunjukkan gitu siapa diri kita, apa potensi kita, bagaimana keahlian kita, begitu. Wih, gitu. Oke, Kak. Berarti lebih ke gini kayak lebih menonjolkan apa yang memang kita miliki itu ke orang-orang. Jadi kita harus bisa memperdalam itu dan menunjukkan bahwa aku sebagai wanita, aku tuh bisa untuk mendalami hal ini dan juga mengerjakan hal ini. Walaupun pada seharusnya tuh pekerjaannya harus dikerjakan sama cowok gitu berarti Kak ya. Iya, betul sekali. Betul. Oke, di sini aku mungkin mau nanya Kak, mungkin bisa sebelum lanjut nih ke speaker yang selanjutnya nih, mungkin aku mau nanya nih ke Kakak, bisa ngasih tips gak ke audiens-audiens kita yang lagi bersemangat ini, mungkin terkait dengan gimana sih untuk bisa membangun personal branding yang baik gitu bagi Kakak gitu, biar nanti mungkin dari audiens-audiens ini bisa ngikutin tips-tips dari Kakak nih. Oke, kalau misalnya dari aku ya, mungkin karena dari saya sendiri itu, saya emang masih semester, bisa dibilang muda ya, masih semester 3. Tapi dengan adanya personal branding ini tadi, saya bisa dikenal dan juga mungkin pasti bisa dipercaya gitu. Kayak kita bisa meningkatkan kayak peluang kita bisa dipercaya orang, oh kita bisa dikenal sama orang lain, sehingga itu bisa menjadikan itu potensi gitu. Nah, kalau misalnya tips aku buat teman-teman itu nggak usah nunggu nanti buat personal branding, kayak apapun yang teman-teman suka dan mulai dari yang sederhana dulu. Nah, kalau misalnya nih dari teman-teman masih belum tahu kayak aku mau minatnya di mana ya, mungkin dari udah masuk jurusan tapi pasti mungkin banyak ya minatnya. Masih belum tahu nih minatnya yang mana. Ya udah dari kegiatan-kegiatan kampus aja itu bisa langsung dibuat personal branding. Kayak misalnya ada yang kuliah tapi sukanya ikut organisasi gitu. Ada yang kuliah ikut kepanitiaan atau mungkin ada yang ikut lomba-lomba dan acara-acara di kuliah itu posting aja nggak apa-apa, gak usah takut, mungkin di Instagram atau mungkin di LinkedIn gitu. Bahkan kalau misalnya di LinkedIn itu ada yang suka ikut bootcamp, belajar skill-skill atau proyekan, itu nggak apa-apa, posting aja. Kalau misalnya personal branding sendiri itu menurut aku ya itu nggak harus kita ngonten setiap hari gitu, nggak kok. Tapi kalau teman-teman bisa juga lebih baik sih sebenarnya. Tapi ya itu tadi nggak harus kita ngonten setiap hari bikin konten, itu enggak. Yang penting karena dengan ini orang itu jadi tahu gitu. Oh ternyata teman-teman ini mahasiswa yang aktif di kampus, atau oh ternyata teman-teman ini lagi belajar bidang ini nih gitu. Lagi tertarik bidang ini nih. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini yang terus berkembang, manfaatkan sosial media itu sebaik mungkin. Jadi untuk memaksimalkan potensi kalian. Karena kalau misalnya kita belajar aja untuk diri sendiri, tapi kita nggak ada yang tahu kita skill kita apa, jadi itu percuma. Jadi kayak kita susah untuk bisa survive di dunia industri ini tadi, begitu.
Oke, sebelumnya thank you ya Kak Anindya atas apa namanya sharing sessionnya untuk kali ini. Mungkin aku bisa nyimpulin bahwa kalau misalnya dari saran-saran Kakak tuh mungkin kita harus gak boleh nunggu-nunggu nanti nih. Biasanya kan kaum kaum Gen Z ini biasanya kayak bisa besok, aku bisa ngerjain ini bisa besok. Nah kalau misalnya kita terus kayak gitu kan nanti lama-lama nggak terwujud gitu ya Kak ya. Oke, habis itu juga kita juga harus bisa mengenali diri kita, walaupun kita belum kenal diri kita, mungkin kita bisa ikut kegiatan kecil-kecilan, mungkin kayak kegiatan workshop atau mungkin kegiatan volunteer atau kegiatan apa yang memang bisa kita tuh tahu bahwa passion kita itu di sana gitu. Dan juga apa namanya juga kembangkan diri melalui sosial media agar mungkin orang-orang tuh tahu kita tuh pernah ikut kegiatan ini, jadi orang-orang tuh bisa mengenal kita lebih baik. Oke, sebelumnya thank you ya Kak Nindya untuk sharing sessionnya. Mungkin aku lanjut nih ke speaker berikutnya ya Kak ya. Thank you Kak. Oke, mungkin aku lanjut ke speaker kita yang kedua yaitu ada Kak Rino. Halo Kak Rino. Halo, halo. Agung ya dipanggilnya? Ya, panggil Agung aja Kak. Oke, gimana nih kabarnya Kak Rino? Sejujurnya karena aku kan sekarang masih di Bogor ya. Karena di Bogor tuh eh, sangat-sangat siangnya panas, sorenya hujan. Jadi ya kebetulan lagi emang kurang enak badan, tapi santai aja sih karena kayak yang ngeliat tadi di awal teman-teman ada kuis dan excited itu cukup menambah semangatku hari ini sih. Oke, oke, walaupun cuaca lagi nggak nentu gini, ya bisa tetap ngobarin semangat gitu Kak ya. Karena juga audiensnya juga semangat nih, juga tadi juga MC sama gamesnya itu yang bener-bener seru jadinya ya ngebangkitin semangat jadinya. Oke Kak Rino, sebelumnya mungkin nih aku mau nanya-nanya nih Kak terkait dengan personal branding Kakak. Nah, tadi pengalaman yang tadi udah disebutin tadi di awal itu kan banyak banget nih Kak dan juga Kak juga banyak menjuarai lomba juga nih. Nah, Kakak kan tadi kulihat sempat mention Kakak lebih berkecimpung di dunia digital creator. Benar ya Kak ya? Ya, betul, betul, betul. Oke, mungkin dari pandangan Kak Rino itu sendiri. Nah, terkait dengan personal branding nih, menurut Kakak nih gimana sih dampak untuk banyak orang yang bisa diberikan sebagai digital creator gitu sendiri, Kak? Oke. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya ini ada dua hal yang aku pelajarin banget selama karena in konteks aku di jurusan komunikasi digital dan media, hampir ketika aku di sini di prodiku pun kayak hampir setiap minggu kita buat konten, kita mempelajari marketing dan berbagai macam yang sifatnya itu in konteks marketing, aku jadi belajar bahwasannya kok lebih spesifiknya itu digital marketing sebenarnya ada dua sih benefit dan dampak ketika teman-teman mulai membangun personal branding. Yang pertama itu teman-teman jadi lebih paham diri teman-teman. Tadi aku sepakat banget sama Kanin dia kalau ketika kita membangun personal branding kita eh kita jadi lebih paham sama diri sendiri. Kayak misalkan tadi kan Indi juga sempat mention, gak harus konten setiap hari satu, setiap hari dua konten gak harus, tapi mulai dari hal-hal kecil yang teman-teman suka, entah itu organisasi, lomba. Dan teman-teman, ketika teman-teman mulai personal branding, itu ketika teman-teman mulai eh, memblow up atau something yang teman-teman suka, nantinya ketika satu tahun setelahnya atau 2 tahun setelahnya atau enggak ketika teman-teman udah jauh dari teman-teman start di awal, teman-teman akan ngerasa, oh ternyata ketika aku semester 1, semester 2, semester 3, oh ternyata aku pernah berpikir seperti ini ya, oh aku punya eh, jalan yang seperti ini ya. Karena aku rasa dulu in konteks ketika aku masih SMA, ketika aku masih semester-semester awal, mungkin aku nggak pernah buat konten yang sifatnya kayak Instagram Story atau Instagram Reels dan segala macamnya, tapi aku mulai dengan postingan-postingan kayak misalnya aku ngeposting foto tapi captionnya itu yang merepresentasikan apa pengalamanku, refleksi dari perjalananku. Dan ketika hari ini aku ngerasa capek atau ngerasa banyak hal yang sekarang ngebuat aku capek, dan ketika aku ngelihat itu lagi, aku track back dokumentasi perjalananku selama ini, dan ternyata itu yang ngebuat, oh ternyata gue pernah berjalan di step itu ya. Akhirnya itu ngebuat diri kita semangat lagi hari ini. Yang kedua, aku juga sepakat banget sama kalian dia tadi, tapi coba aku spesifikin lagi, eh yaitu dampak eksternal. Karena kita dilihat sebagai orang yang punya ciri khas. Kemarin aku sempat baca ada risetnya 70% orang human
HR di perusahaan ngelihat ketika mereka menginterview seseorang, 70%-nya pasti mereka lihat sosial medianya gitu. Dan ketika hari ini kita punya personal branding yang baik, itu kita akan lebih otentik di mata orang yang interview atau orang yang menyeleksi kita. Atau nggak teman-teman sempat lihat eh, banyak banget sekarang aku ngerasa teman-temanku hari ini di kampus atau nggak teman-temanku ketika SMA ketika dia mulai membangun personal branding justru itu yang ngebuat mereka tuh lebih gampang dapat opportunity yang lebih bagus gitu. Kalau misalkan mungkin segitu dulu ya Agung ya jawabanku nanti bisa ditanya-tanya lagi atau nggak kita bisa diskusi lebih lanjut gitu. Oke Kak Rino, mungkin aku mau nanya lagi nih Kak. Nah, kan dari tema kita workshop kali ini yaitu terkait dengan part 4S nih Kak, yang mana 4S itu terdiri dari self awareness, ada self development, self improvement dan juga ada self application. Nah, dari keempat ini kan juga membangun personal branding nih Kak. Nah, mau nanya nih, kan sebagai digital creator tuh kan baru happening tuh mungkin di tahun ini dan juga dua tahun belakangan ini dan juga tahun-tahun sebelumnya itu kan belum happening dan juga mungkin orang-orang yang tahun-tahun sebelumnya itu kayak belum terlalu mengenal gimana sebagai digital creator. Nah, gimana sih dari diri Kak Rino itu sendiri bisa membangun hal itu dan juga meyakinkan bahwa ini digital creator nih bisa berimpact bagus loh untuk kedepannya dan juga untuk bisa dapat benefit lebih bagus loh untuk kedepannya. Gimana sih dari Kakak bisa meyakini hal itu tuh ke orang-orang Kak? Oke, thank you Agung. Jadi ada salah satu hal yang aku baru sadarin baru-baru ini. Jadi aku sempat nanya gitu. Aku sempat tanya ke mentorku, kadang tuh kita punya banyak masalah, entah itu masalah di kampus, masalah di tempat kerja, atau nggak masalah personal in real life kita sama teman-teman kita, atau nggak masalah-masalah sepele dengan diri kita sendiri, dengan orang-orang lain, atau nggak dengan orang-orang sekitar kita. Dan ternyata jawabannya tergantung, teman-teman. Tergantung seberapa banyak kita mengenal diri kita. Dan emang terkesan ngeselin karena jawabannya kita berharap dengan jawaban praktis ketika kita punya masalah interpersonal dengan orang lain, kita berharap langsung dapat jawaban praktis A B C D, tapi ternyata ada kemarin aku baca salah satu penelitiannya, ternyata jawabannya tergantung seberapa kita mengenal diri kita, seberapa kita apa yang kita konsumsi sehari-hari, apa yang kita pikirkan sehari-hari, apa yang kita obrolin sehari-hari dengan teman-teman kita, yang akhirnya itu ngebentuk cara pola pikir kita menyelesaikan masalah-masalah itu gitu. Dan konteks kalau misalkan teman-teman ngerasanya butuh jawaban-jawaban praktis pun jawaban praktis itu ketika teman-teman mencoba implementasikan itu lagi-lagi tergantung seberapa kita kenal diri kita. Dan ketika ngomongin 4S tadi, aku ngerasanya dengan kita ngebangun personal branding, kita semakin kenal diri kita, semakin kenal apa sih yang sekarangnya, oh gue suka di jalan ini gitu. Nah, gimana sih caranya kita tahu apa sih yang kita suka dan apa sih yang kita ingin dalamin ke depannya? Aku belajar ada life purpose and life goals. Life purpose itu tujuan hidup kita, and life goals itu gimana caranya kita bisa mencapai life purpose tadi. In konteks, life purpose itu nggak spesifiknya nggak bisa terhitung kayak berapa lama dan berapa jumlahnya, tapi life goals itu yang lebih spesifik. Contohnya, life purposeku berarti sederhana, wah aku suka sharing nih sama orang lain, aku suka mentoring orang lain, aku suka menginspirasi orang tuh buat bertumbuh, ngebangun habit yang sekiranya mereka tuh belum punya. Nah, life goals-nya apa gitu? Life goals-nya hal yang sekiranya bisa menuju itu. In konteks, eh life goalsku salah satunya ya jadi speaker, atau enggak aku sharing sama teman-teman adik kelasku, atau enggak life goals lainnya, aku ingin ketika aku berkeluarga, aku pengen ngebentuk anakku jadi anak yang powerful sesuai value yang aku punya. Hal seperti itu yang sekiranya tuh makin bisa ngepet diri kita. Itu yang cara pertama, kita tahu life purpose dan life goals kita. Sederhananya, teman-teman coba refleksiin ke diri kita ketika kita meninggal, kita tuh mau jadi orang dipandang seperti apa sih? Kita pengen dilihat orang yang udah berperan apa, dengan siapa dan bagaimana. Ketika teman-teman udah mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, nanti teman-teman tuh udah mulai, oh ternyata life purpose gua dengan cara seperti ini gua akan lebih seneng dengan ngejalaninnya. Terus yang ketiga, teman-teman ketika teman-teman pengen tahu gimana sih caranya tahu self development atau self improvement yang tepat buat teman-teman. Sekarang banyak banget di TikTok konten kreator yang lebih spesifik ke bahas itu, dan banyak dari mereka yang ngasih tools-tools kayak vision board, ikigai dan banyak halnya. Coba teman-teman itu lebih dalamin lagi karena ketika teman-teman mulai mempelajari itu, teman-teman akan eh,
nantinya akan lebih mudah memetakan apa yang teman-teman bangun personal brandingnya. Terus dampaknya apa sih gitu? Dampaknya eh waktu aku jadi maba, aku sering banget ngomong di Instagram bahwasannya maba itu adalah privilege. Maba itu privilege karena masih dianggap muda. Maba itu privilege karena masih gak apa-apa kalau dianggap salah. Dan berbagai privilege maba lainnya. Dan ketika aku ngebangun personal branding kayak gitu, entah kenapa aku ngerasa kakak tingkatku yang sangat potensial dan aku anggap keren, justru mereka akan melihat diriku sebagai potensial dan partner buat lanjutin mereka. In konteks kayak akhirnya kenapa aku bisa jadi copywriter Alan Pradana, which mean dia sekarang mahasiswa tingkat akhir di kampusku dan cukup banyak pengalamannya exchange dan menang lomba, mapres dan segala macamnya yang akhirnya itu terbuka buat aku belajar sama mereka. Aku belajar sama kalian sendiri. Aku kemarin sempat juga project sama Kak Volika, itu mapres satu nasional dari IPB. Lagi-lagi itu karena personal branding teman-teman. Karena aku dilihatnya cukup paham dengan diriku, aku di reach out, ngobrol dan project bareng, dan akhirnya itu yang ngebentuk eh potensial opportunity lainnya gitu. Jadi teman-teman yang aku pengen sampaikan adalah ketika teman-teman ngebangun personal branding, salah satu hal fundamental ketika teman mulai adalah teman-teman tahu dulu nih, coba banyak refleksi ke diri teman-teman, teman-teman maunya apa, suka dengan cara self improvement seperti apa, dan ketika teman-teman makin tahu diri, ketika teman-teman ngejalanin personal branding, teman-teman akan lebih nyaman dan terlihat natural dan gak oportunis gitu di mata kakak tingkat atau enggak teman-teman eh yang sekiranya bakal bisa jadi potensial partner teman-teman. Gitu sih Agung. Oke, Kak Rino. Oke, aku mau nanya juga nih Kak. Kan sebagai kakak digital creator nih, selama kakak menyusun karir sebagai digital creator itu sendiri, lah pasti ada tantangan tersendiri nih bagi kakak nih. Mungkin entah itu tantangannya mungkin dari orang tua atau mungkin dari lingkungan atau gimana. Mungkin bisa diceritain nih Kak, mungkin tantangannya itu kayak gimana dan juga gimana kakak juga mengatasi hal itu. Kan juga mungkin dari audiens-audiens kita mungkin ada yang memang tertarik nih Kak di bidang digital creator dan mungkin juga pengen punya apa namanya insight yang lain gitu. Jadi bisa Kak kasih tahu nih ke audiens-audiens gimana bisa mengatasi hal itu dari tantangan yang pernah Kakak alamin gitu Kak. Oke, terima kasih Agung. Jadi yang pertama, selama ini aku rasakan, pertama aku dapat sering kendala di brainstorm. Yang kedua, dari konsisten. Mungkin teman-teman di sini cukup relate ketika teman-teman mulai sesuatu habit yang baru, akan susah ketika konsistennya, akan susah memulainya. Tapi let me explain apa sih yang sekiranya dari advice mentor-mentorku dan selama ini coba aku trial error. Yang pertama, itu proses brainstorm teman-teman. eh Mungkin teman-teman akan debatable kayak ngerasa ini hal yang buruk atau hal negatif atau hal positif itu akan sangat sangat masih bisa diperdebatkan, tapi ini yang selama ini coba aku implementasikan dan aku coba yaitu brainstorm dengan AI. Aku pernah aku pernah nonton podcast. Oh ya, in konteks eh, salah satu caraku buat brainstorm itu adalah aku nge-challenge diriku teman-teman. Aku challenge one day one insight. Aku coba ngebangun habit baru yaitu coba setiap hari aku nonton podcast atau enggak aku coba gali insight baru entah itu dari podcast atau enggak di YouTube, TikTok yang sekiranya tuh dapat menunjang secara knowledge-ku gitu. Terus yang kedua itu brainstorm dengan AI. Yang tadi aku bilang ini akan debatable banget, tapi ada salah satu podcast yang aku dengar dia bilang hari ini emang manusia itu nggak bisa dikalahkan oleh AI, tapi manusia itu akan kalah dengan orang lain yang bisa memanfaatkan AI. Jadi in konteks kalau hari ini teman-teman masih ngerasa AI itu adalah hal negatif, hal buruk, itu coba kita refleksiin lagi bareng-bareng bahwasannya sebenarnya AI ini sangat-sangat potensial dijadikan teman diskusi kita. Aku sering banget kadang-kadang diskusi sama AI kayak ngobrol tentang topik satu finance atau enggak bisnis dan mereka cukup nyambung dan suka ngasih data gitu dan akhirnya itu yang bisa ngedevelop diriku oh ternyata datanya loh aku punya pendapat kayak gini dan AI bisa nge-serve by datanya kayak kemarin gitu kayak kemarin aku coba cari data oh ternyata datanya ada jurnalnya ternyata personal branding di mata korporat itu sangat-sangat ngebantu dan sangat-sangat uh, beneficial buat kita yang bangun personal branding ada datanya ada jurnalnya dan hal semacam itu. Terus yang kedua, tantangannya itu konsisten. Jadi salah satu hal yang selama ini coba eh, eh, cukup
menghalangi diriku yaitu konsisten. Kayak di prodiku aku setiap minggu bikin konten, aku kerja sama UMKM, kayak di setiap ngatkul itu ada beberapa yang sering banget kerja sama UMKM, kita bikin campaign, kita bikin konten, kita bikin analisanya, dan banyak berbagai macamnya gitu. Dan dari situ eh sangat susah di awal-awal ketika aku cukup konsisten kayak mencoba semua proses itu dengan mindful, dengan mencoba semua proses itu dengan perasaan yang selalu bahagia di setiap saatnya ternyata cukup sulit teman-teman. Dan tapi ada salah satu advice dari temanku yaitu kita harus bikin sistem di dalamnya. Gimana sih contohnya sistem? Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat konten, lebih spesifik lagi konten yang kayak seminggu ada 2 kali, 3 kali, coba bikin bank konten di minggu sebelumnya. Misalnya hari ini dalam satu hari teman-teman bikin ide 3 konten, 4 konten. Jadi nggak ketika teman-teman buat konten habis itu sekaligus ngedit, habis itu sekaligus posting dan segala macamnya itu akan bikin kita kewalahan gitu. Tapi coba dibuat brainstorm kayak satu hari buat ideation, 2 hari buat tag kontennya, satu hari buat ngediting. Itu buat konten di minggu selanjutnya. Nanti terus-terusan kayak gitu. Yang itu menurutku lebih ngebuat diri kita lebih tidak nggak kewalahan aja sih dibandingkan kita satu hari konten posting ide tag abis itu edit dan langsung post itu menurutku sepengalamanku trailerku itu sangat-sangat berat dan sangat-sangat tidak mindful sih kalau diriku. Gitu sih aku. Oke, thank you Kak Rino. Mungkin aku bisa nyimpulin nih Bu, dari apa namanya mungkin dari tadi tips and trick Kakak tuh mungkin dari tema workshop kita itu terkait dengan 4S yang dimana terkait yang pertama tuh self awareness yang mungkin kita tuh walaupun kita tahu di mana saat ini lagi gencar-gencarnya tuh era-era AI gitu ya Kak ya. Jadi kita tuh harus tetap bisa tetap berinovasi gitu terkait dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi kita masih bisa punya branding gitu ke orang-orang bahwa AI itu bisa lebih bisa lebih gimana istilahnya kalau kita tuh lebih unggul daripada mereka padahal AI ini kan istilahnya buatan komputer ya gitu ya di mana biasanya buatan alami itu lebih baik daripada buatan komputer gitu dan juga dari self kita di mana 4S ini juga ada self development dan juga self improvement di mana kita juga harus rajin membuktikan ke orang-orang dengan misalnya kita rajin membuat konten dan juga rajin untuk bisa mencari inovasi-inovasi yang lain dan juga referensi-referensi yang lain. Jadi kita bisa mengumpulkan hal itu juga membuktikan ke orang-orang bahwa kita tuh bisa dan juga ada self application di mana kita juga bisa mengaplikasikan hal apa namanya pengalaman yang kita pernah buat dan juga mungkin hal-hal lainnya yang bisa menonjolkan kita ke orang lain. Oke, sebelumnya mungkin aku terima kasih nih Kak Rino atas sharing session dan juga mungkin tips and triknya yang dibagikan ke audiens kita kali ini. Mungkin aku mau lanjut dulu ke speaker kita yang berikutnya ya Kak ya. Oke, sebelumnya kasih ya Kak Rino. Oke, mungkin aku lanjut nih ke pembicara kita yang ketiga yaitu ada Kak Putra. Oke, Kak Putra apakah sudah terhubung di Zoom Kak? Oh, selamat siang semuanya. Oke, selamat siang Kak Aku Putra. Oke, halo. Gimana nih Kak Putra kabarnya Kak? hektik ya karena lagi di high season juga dan juga udah mau perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi ya lumayan hektik karena aku juga walaupun semester akhir aku sekarang lagi jadi student ambassador dan juga GoPay. Jadi selain kesibukannya untuk tipsi dan lain sebagainya juga masih bukan sekarang Oke, itu wah. sama Oke. project lainnya. Oke, oke, oke. Wih, kelihatan sibuk nih ya pembicara kita yang satu ini ya Pak Putra. Oke, sebelumnya Kak Putra nih, mungkin kita bicara terkait dengan tema workshop kita nih, terkait dengan 4S Kak. Di mana 4S-nya ada tadi udah kita bilang nih, yang si speaker-speaker sebelumnya itu ada self awareness, self development, self improvement dan juga self application dan juga personal branding. Nah, Kakak nih tadi kan udah aku mention di awal saat pengenalan di mana pengalaman Kakak tuh benar-benar banyak banget dan juga Kakak pernah jadi ambasador. Nah, sebagai kakak di bidang istilahnya junior marketing gitu ya kak ya. Mungkin kakak bisa kasih tahu nih dari 4S itu tuh sendiri, gimana sih kakak bisa mengaplikasikan itu sebagai kakak sebagai ambasador gitu, bisa membuktikan bahwa aku sebagai ambasador dari GoPay nih contohnya gitu. Gimana sih dari kakak bisa membangun hal itu gitu?
Oke, thank you Agung atas pertanyaannya dan juga terima kasih semuanya atas sesi hari ini. Nah, kenapa saya 4S itu penting buat kita untuk self development. Untuk 4S dulu, pertama kita self awareness. Pertama kita harus tahu dulu nih diri kita. Nih, ibarat nih kamu nih as a device, program, kalau nggak aplikasi. Kalau kalian tahu kalian itu aplikasi, pasti kan kalian harus tahu nih. Pertama kelemahan kalian, kekuatan kalian itu apa. Terus juga kelebihan kalian apa. Nah, kalau dari situ kalian udah tahu diri kalian itu di mana, apanya dari diri kalian, jadi kan enak nih buat di-upgrade. Tapi coba kalian nggak tahu tentang diri kalian. Pertama kalian nggak tahu kekurangan kalian apa, kelebihan kalian apa, terus stresnya di mana. Nah, itu kan kayak kurang kan. Jadi kan tuh pas nanti self development, nanti kan tuh jadi buyar. Ibarat kalian main untuk pergi. Kalian tuh bingung tujuannya kemana. Sedangkan tujuan untuk pergi itu nanti banyak jalan. Nah, tapi kalau kalian udah tahu diri kalian dan tujuan diri kalian tahu, jadi gampang untuk upgrade diri kalian. Nah, gimana sih cara self awareness sendiri? Nah, untuk self awareness kan tuh aku sih pertama self, berarti kan harus fokus sama diri kalian dulu. Jadi kan tuh kalau emang mau upgrade diri kalian kan yang mau di-upgrade nih aplikasinya aplikasi kalian sendiri nih, bukan aplikasi orang lain. Jadi yang harus difokusin tuh ke diri kalian dulu nih, ya kan? Jadi kan tuh nggak usah fokus ke kanan ke kiri. Wah, temen gue udah banyak prestasi ya, wah temen gue udah banyak pengalaman ya. Udah nggak usah ada pemain about that. Jadi kan fokus ke diri kalian dulu nih. Mungkin kalian masih kelemahan kalian mungkin masih di mikir gue Instagram gue maunya di lock aja terus kagak ada profile atau enggak Instagramnya di lock terus juga kagak ada status biar orang mikir gue mah orangnya misterius gitu gue mah orangnya misterius gitu biar orang mikir tuh ya udah kan juga orangnya cool gitu tapi kita mikir tuh orang kita cool kayak Sasuke tapi di sisi lain tuh kita tuh sebenarnya kayak Ijat Upin Ipin yang gak jelas itu karena kalau apalagi fun fact ya aku kan udah banyak ngikut leadership award terus juga ngikut juga dari ambassador mostly dari perusahaan itu sebenarnya benar kata kakak tadi bilang itu dilihat dari sosmed kalian sedangkan kalau sosmed kalian aja nol dan kagak ada buat orang lihat siapa diri kalian tuh bakal ditendang. Emang sih terkesan itu membatasi melatih privasi kalian, tapi ya emang itu realitas zaman sekarang guys di luar negeri juga kayak gitu. Jadi kalian mau nggak mau harus terima itu dan kan mau nggak mau harus aktif di sosmed kalian sendiri. Jadi kalau kalian masih membatasi diri kalian untuk berkembang, tuh bakal salah banget gitu. Nah, untuk self awareness yang namanya grow mindset itu penting. Fokus on yourself, terus juga be the best version of yourself. Jadi kenalin diri kalian dulu sebaik mungkin, kurangnya di mana. Misalnya nih aku kenalin diri aku kan sebagai anak Win. Yang mana Win kan that's not part of top uni, right? Nah, kayak kakak-kakak sebelumnya kan tuh top uni. Nah, sedangkan aku gak top uni, kalau menjual di value perusahaan jangan kurang. Coba bandingin kalau aku IPK 4 dan juga dari UBI IPK 4 UNER atau UB. Bakal diterima aku apa dari UNER atau UB? Pasti banyak kan terima dari UNER atau UB kan, walaupun IPK sama-sama 4. Nah, karena kampus mereka udah menjual begitu. Nah, tapi di situ juga aku mikir, nah terus jurusan aku kalau kalian mention juga, jurusan aku sejarah teman-teman. Jadi kalau kalian lihat lagi, itu juga sebagai weakness aku yang mana kalau di digital 4.0 itu bakal kurang di industri, bener kan? Karena ruang lingkup aku sebagai mahasiswa sejarawan dan jurnalis itu karena sangat kurang di 4.0 itu sendiri. Jadi dari situ tuh kelemahan aku dari kampusku yang kurang top uni, bukan top uni, dan juga jurusanku yang kurang. Nah, di sini aku nyari nih gimana biar aku setara anak-anak ambis dari top uni. Dan aku tuh orangnya tipe yang kalau mereka bisa maju, berarti aku juga bisa. Aku tipe orang yang ambisius dari waktu aku sekolah. Walaupun aku emang keputusin untuk masuk ke PTN, tapi emang aku tipe yang kagak mau kalah juga. Dan aku juga suka, pokoknya juga suka untuk maju gitu, anak itu ambisius. Nah, aku tuh kayak mikir dari situ, gimana ya, kampus gue dari UIN, terus jurusan gue sejarah, apa gue bisa gitu. Pas di awal-awal tuh burn out, tapi aku tuh nggak nyampe, aku tuh insecure aja, tapi aku tuh fokus gimana aku bisa ngembangin diri aku lah, masuklah ke tahapan self development sendiri. Nah, dari kita udah kenalin diri kita nih, diri kita tuh kurangnya ini. Jadi ya kan, gue emang kurangnya di situ. Gue emang nggak punya bakat. Nah, itu namanya fixed mindset, bukan grow mindset. Tapi kalau kalian emang mau grow, pertama pikiran kalian dulu yang grow. Kalau pikiran kalian udah grow, nanti
jalan atau pikiran kalian juga bisa grow. Tapi coba pikiran kalian yang udah fix. Cuma di situ aja stuck, bakal nanti pertumbuhan kan juga bakal stuck. Karena diri kalian sendiri membatasi diri kalian. Jadi pas di self awareness itu kan tuh fokus dengan diri kalian. Jangan membatasi diri, terus juga lebih mencintai diri kalian juga, terus tahu tentang SWOT diri kalian juga. Kalau kalian udah tahu itu, bakal majunya itu enak nanti. Dan kan bakal tahu nih buat niat maju kalian, terus tindakan kalian selanjutnya bakal tahu. Tapi kalau kan dari awal udah membatasi diri kalian, gue mah cuma anak UIN dan bukan top uni dan cuma anak sejarah, gue jadi apa sih? Kalau aku dari awal mikir kayak gitu, aku nggak bakal bisa diri di depan teman-teman dan aku juga nggak bisa jadi ambasador dari beberapa perusahaan tersebut gitu loh. Dan juga aku nggak bisa magang-magang di perusahaan global agency pastinya. Kalau aku pakai tetap fixed mindset tentunya. Makanya teman-teman untuk grow mindset itu sangat penting dan aku ini dapat grow mindset itu dari Microsoft. Nah, pas course dari Microsoft aku dapat grow mindset itu benar-benar kayak ngubah pemikiran aku gimana buat aku maju. Karena kalau teman-teman udah bisa uh, ngubah fixed mindset kalian dari ke fixed mindset ke grow mindset itu bakal enak untuk maju. Jadi itu teman-teman bakal milih temen yang bikin ambience teman-teman tuh jadi ambience-nya ambis. Karena teman itu ngaruh teman-teman. Misalnya teman-teman yang hobinya teman-temannya cuma di semangat-semangatan di kampus, kalau nggak kuliah cuma formalitas. Nah nanti kan juga bakal kuliah cuma formalitas aja. Tapi kalau teman-teman itu gabung circle-nya sama high motivated student, high achiever, nah berarti kan teman-teman kayak nanti itu ada rasa buat ikut maju bareng mereka juga tuh saat ini dengan mereka gitu loh, begitu. Nah untuk terkait self development, development sendiri itu kan udah masuk ke self development nih. Di kampusku juga satu lagi kekurangannya, agak ada namanya pas itu pas di tahunan aku awal-awal belum ada namanya Instagram karir. Nah, sedangkan kalau top uni itu kan udah ada kan. Tapi yang aku tahu di top uni itu yang udah Instagram karirnya bagus kan dari UI, terus ITB, UGM. Itu top 3 yang aku tahu. Dari IPB menurut aku aku belum lebih lanjut untuk mengenai IPB, tapi aku fokus tiga ini. Swasta aku binus. Karena ini jadi tuh aku tuh ngambil sourcesnya orang lain sebenarnya. Jadi bukan kampusku yang aku lihat. Jadi pas pas aku pengen berkembang gimana ya coba. Nah aku tuh langsung kayak poin Instagram karirnya dari kampus-kampus lain karena itu di sana tuh juga di share terkait self development juga tentang nanti mau nanti leadership, nanti lomba, competition, kompetisi, nanti juga ambasador semua tuh bisa ternyata di kampus-kampus top uni atau enggak di top swasta gitu loh. Jadi kalian tuh juga bisa gitu, jangan membatasi diri kalian, kalian bisa juga pakai sources-nya orang lain juga. Walaupun nanti syaratnya itu nggak cuma buat top uni doang, tapi buat seluruh peserta. Tapi yang bisa share itu kebanyakan tuh cuma orang-orang top uni yang punya akses. Nah kalian tuh juga bisa juga ngepoin dari top-top uninya itu Instagram karirnya terutama ya. Gitu. Nah, dari situ kan aku tuh awal kali buat maju itu dari kampus karirnya UGM. Nah, dari situ aku tuh banyak banget kenal teman-teman UGM, terus dari profesor dari UGM, aku juga kuliah satu semester di UGM juga. Nah, dari sana satu sampai dua satu satu tahun lah. Di sana saya kayak terus juga belajar di Fitur Skill. Fitur Skill kan punya foundation tapi kerja sama UGM. Dari situ saya belajar dari praktisi-praktisi digital marketing gitu, yang mana dari perusahaan global. Dari situ saya ikutan dan saya sama teman-teman game saya jadi juara satu, terima magang. Nah, kalau dari awal saya membatasi diri saya untuk tidak kepo dengan kampus lain, saya nggak bakal bisa nyampe magang ke top global juga gitu, untuk sampai ke global agency. Nah, di global agency itu saya bisa belajar lagi langsung dari TikToknya langsung, dari Google-nya langsung, dari Meta-nya langsung, kayak dari LinkedIn-nya langsung. Jadi itu kayak sources-nya dari mulai dari kita di masa depan itu kita tuh ditentukan sama langkah kecil kita sekarang gitu teman-teman. Nah dari situ juga kita ke self application, self improvement. Nah dari situ kan kita merasa nih dari self awareness kita udah ngasah diri kita apa kekurangan dan lain-lain. Nah dari self development kita tuh bakal ngasah diri kita lebih lanjut gitu loh. Nah di self improvement sendiri, nah kalian ngerasa nih kira ini dari awal kalian nih ngerasa nih peningkatannya nih dari yang cuma dari aku yang cuma sejarah aku belajar pertama mini courses yang kayak dari Revoyu yang kayak belajar cuma 3 hari atau sampai seminggu. Habis itu aku ngambil short courses. Habis short courses kan aku kan kayak pas itu kan realize kan jurusan sejarah. Nah sebagai jurusan sejarah juga di digital itu kan di digital 4.0 kan kayak kurang gitu kan demand-nya gitu loh.
kurang banget. Jadi aku fokus ke digital skill yang mana ada digital marketing terus dan lain sebagainya. Nah, aku tuh udah beberapa yang lain juga. Tapi aku lebih tertarik ke digital marketing. Aku merasa that's my passion. Dan di digital marketing itu banyak banget cabang atau channelnya. Jangan bisa bisa milih banyak juga di sana. Dan juga termasuk channel-channel di digital skill lainnya gitu loh. Nah, dari situlah saya juga tertarik digital marketing dan juga magang sebagai digital marketer. Masuk ke self improvement tadi kan udah masuk. Nah, di application-nya itu kalian udah bisa menerapkan ke diri kalian sendiri, baik di sosmed dan lain sebagainya, dan juga pengetahuan kan dampak terhadap lingkungan juga. Gitu dari aku. Oke Kak Putra, oke. Dari mungkin aku tangkap tadi ya banyak nih pengalaman kakak itu terkait apa namanya kakak membangun karir sebagai ambasador dan juga sebagai marketing. Dan juga itu dihubungkan juga di tema kita di workshop ini yaitu terkait dengan 4S. Yang mana tadi kakak ada menyebutkan terkait dengan self awareness yang dimana kita harus fokus terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu, dan juga ada di self development juga di mana kakak yang dimana bisa mengikuti beberapa course dan juga hal-hal lainnya. Oke, mungkin aku tadi sedikit penasaran nih Kak Putra. Nah, di mana di bagian 4S ini kan ada di bagian self development dan self improvement. Nah, sebelum kakak menjadi jati diri kakak sendiri yang dimana kakak sebagai ambasador dan juga sebagai junior marketing gitu ya istilahnya. Mungkin bisa dikasih tahu nggak langkah-langkah sebelum dari itu tuh di mana? Mungkin kakak pernah ikut apa namanya course ininya sehingga kakak termotivasi. Oh, sepertinya aku cocok dan aku sepertinya cocok dan juga kayak harus ngembangin hal ini deh. Atau mungkin kakak karena mungkin kayaknya jadi ambasador nih keren deh. Mungkin kakak bisa kasih tahu mungkin ke audiens-audiens kita mengenai hal itu kak. Untuk awal mula aku juga sempat sedikit gitu loh. Kayak dari awal mula tuh aku kayak ngepoin untuk Instagram karirnya dari toko. Karena di kampus itu nggak ada Instagram karir itu sendiri ya kan. Jadi aku mau nggak mau harus cari dari sources lain yang pastinya mereka tuh lebih wow gitu sourcesnya. Nah, dari situ aku misalnya ada syaratnya nih. Syaratnya itu bukan dari universitas itu aja. Misalnya di top uni, di top uni. Tapi ini buat seluruh university. Nah, kalau emang itu ada syaratnya top university, aku kayak kayak ya udah aku daftar. Nah, kenapa aku nge-realize itu? Karena pas di lowongan baik magang ataupun lowongan di kerja, kalian pasti bakal realize misalnya di LinkedIn. Kalian kan baru buka awal udah belajar LinkedIn di semester 1, kan bakal realize just reputable university. Itu kan kayak bagi kalian yang bukan top uni pasti kan itu kan kayak nusuk dada kan. Kayak kenapa sih cuma top uni kan kan semua kan juga bisa berkembang lebih lanjut gitu loh. Dan juga potensial orang tuh nggak jadi ditentuin dari di mana mereka gitu. Kalau emang dia emas, dia bakal tetap jadi emas. Misalnya dia berlian, dia tetap berlian gitu loh. Nah, aku tuh buktiin deh, aku tuh bisa lebih dari top uni gitu loh. Anak-anak ambil top uni. Dan aku sekarang juga banyak teman-temanku di top uni gitu. Malah dari misalnya kayak dari Simalin, aku juga kenal dari juga dan juga Kamariza dan sebagainya gitu. Jadi kalau kalian yang penting dari awal tuh jangan membatasi diri kalian dulu. Yang penting itu. Terus yang kedua itu coba cari sources yang emang kalian bisa gitu. Pokoknya bisa sources dari dalam kampus nih. Kalian pengen tahu gak kenapa UI itu lebih terkenal juga daripada kampus-kampus lain dan top uni lah. Karena rata-rata anak-anak top uni nih nggak cuma aktif di dalam kampus, tapi luar kampus. Coba kalau kalian lihat ikut lomba-lomba nih, lomba-lomba dari kayak dari kalian India, terus juga kakak yang lain, juga dari yang lainnya. Kalian kan kayak mention kan, itu rata-rata di top uni kan yang menang kan. Karena mereka aktif di luar kampus dan mereka ngerasa di dalam kampus itu masih belum buat mereka tuh belum kan bang. Tapi coba kalau kalian nge-realize nih ya, misalnya aku ngambil di kampus Jawa Tengah, rata-rata orang di Jawa Tengah tuh mostly orangnya itu santai itu untuk bermaju gitu, daripada di kampus Jabodetabek yang lebih hektik dan juga lebih toxic ya, maksud itu toxic productivity-nya lebih kerasa dibanding Jawa Tengah yang kayaknya tuh kayak santai bang, tapi beda ya. MUGM memang udah another level lah ya. Tapi kalau kalian udah ngeliat kayak perbedaan tuh jauh itu. Kalau kalian makanya pengaruh dari lingkungan itu juga ngaruh gitu. Jadi kalian coba cari dulu pertama sources yang bisa buat kalian maju. Kalau pas itu aku awal-awal tuh nyari dari kampus kak dari karir kampusnya top uni. Terus kedua itu aku memutuskan untuk daftar. Dan juga kalian emang kalau bisa eh coba kalian tuh ke kandidat dulu kan tiba-tiba tuh kayak nggak tahu kayak apa sih itu tuh aku kayak burn out juga sama diri aku sendiri. Kenapa aku tuh kayak nggak bisa berkembang pasti kayak aku yang ngerasa diri aku tuh lebih rendah dari yang lain intinya gitu lah ya.
Tapi di situ ya aku nggak cuma berpangku dada aja gitu, tapi juga untuk maju gitu loh. Jadi kan coba cari sources kalau yang aku cari nih, mungkin kan saya catat juga nih dari fitur skill satu, terus juga dari Pijar Foundation. Terus kalian bisa follow-follow akun self development. Terus yang ketiga itu akun-akun event dan bootcamp kan tuh bisa follow aja nanti di akun-akun bootcamp positif juga dan tuh bisa explore dari kalian lebih lanjut gitu loh. Itu akun-akun karir nanti dia 5 akun ini kalau nggak sama akun-akun perusahaan misalnya di Astra Karir, Indomaret Group Karir gitu nanti nanti juga bakal tahu dari program-program self development mereka untuk masyarakat gitu misal dari program CSR nanti juga ada misalnya dari Unilever kan juga bisa juga banyak gitu jadi kan bisa belajar juga dari webinar juga, terus juga dari UFLP, biasanya ada ULIP juga dan lain sebagainya. Jadi kan juga bisa gitu loh untuk ngepoin dari Instagram dulu. Nah, ada Instagram kan ingat nih syaratnya. Oh, nah tapi jangan misalnya company gede tapi kan jadi kecil. Mas cuma dari sini nggak mungkin keterima gitu. Itu kan namanya kan kalian masih fix mindset kan. Tapi yang penting kalian kerjain yang terbaik mungkin dulu. Kalau emang kalian udah yang terbaik ya udah hasilnya silakan sama Tuhan pasti yang aku pesan sih kalau kalian emang udah niat terus udah action pasti bakal dibantu Tuhan kok aku aja yang dari UIN aja terus jurusan sejarah dibantu kok masa kalian enggak gitu yang emang udah lebih gitu loh jadi kalian juga usah takut untuk maju sih menurut aku karena kalau takut itu emang udah ngebatasi diri kalian juga dan emang kan untuk kalau emang malas maju berarti kan emang memutuskan diri kalian untuk stuck dan juga gagal sih gitu. Oh, oke Kak Putra. Keren banget nih insight-nya Kak. Dan juga benar-benar membuka wawasanku yang dimana mungkin aku juga sebenarnya agak relate juga nih sama Kak Putra itu sendiri. Dimana kadang kampus yang bukan top uni itu biasanya kayak orang-orang pasti kayak lebih mengesampaikan. Kayak misalnya di mungkin di perusahaan atau di mana kayak mikir apa sih gitu. Kayak gue lebih cocok kalau misalnya sama bergaul sama atau juga bekerja sama orang-orang top uni. Jadi Kak Putra ini benar-benar bisa membuka hal itu bahwa orang yang selain top uni bisa kok bergabung di perusahaan-perusahaan terkenal gitu. Oke. Mungkin dari apa namanya sebelum lanjut ke Q&A session ke peserta, mungkin aku mungkin nanya sedikit nih ke Kak Putra. Mungkin bisa kasih tips and trick gak, Kak? Mungkin terkait dengan pengalaman yang Kak alami, yang dimana Kakak bukan yang dari top uni gitu, bisa menjadi ambasador di berbagai macam perusahaan, apalagi perusahaan terkenal seperti dari Maybank, habis itu juga dari Goto, dan juga yang lain tuh, bisa meyakinkan ke perusahaan mereka bahwa aku sebagai bukan orang yang dari top uni bisa bergabung ke apa namanya ke perusahaan kalian mungkin bisa dibagiin nggak tipsnya Kak? Pertama, maybe mungkin harus dari kebiasaan kalian ya. Pertama, misalnya kalian mau jadi high motivated student, yang mana orang-orang ambil tersebut ya, kayak kan dia dan juga Kak ini juga gitu. Udah, pertama kan memang udah yakin kalau teman kalau kalian tuh di kampus kan tuh udah jadi high motivated. Kalau emang kalian di awal itu kan kalau semester satu kan semester sampai 8, kalau emang kalian mau lebih itu nggak apa-apa. Penting selama kalian lebih itu kan tetap berkembang. Nah, pas yang awal-awal itu yang penting kan tuh kalau memang memutuskan yang menjadi high motivated student kan kan berarti di dalamnya kan harus juga berprestasi juga maksudnya berprestasi mungkin dalam akademik misalnya IPK kan sebenarnya untuk memenuhi syarat gitu misalnya 3 dan 3,5 sebenarnya kan tuh sana tuh udah membuktikan jadi pas kalian nanti keluar kan tuh nggak diremehin juga sama teman-teman kampus kalian masa IPK ini gitu, nanti itu kayak tapi nggak usah juga mikirin mereka yang bakal mau keluar gitu nah terus juga untuk mereka tuh dari awal ada jiwa buat ambis sih gitu loh. Saya belum ada buat ambis, cari temen yang ambis gitu. Nah, aku bakal ajarin cara nge-guide orang-orang ambis di sosmed. Nih, mungkin bisa kalian catat ya. Karena aku pakai cara ini ke Deris dan kawan-kawan juga. Nih, pertama misalnya nih, misalnya ada pengumuman lomba. Ya, pengumuman lomba penulisan ya kayak Kanidia. Nanti kan Kanidia di suatu forum kalau nggak Instagram lah, Instagram yang ada lomba. Nanti kan ada pengumuman nih. Nah, kalau dia juara satu. Nah, kalian kan otot kira besar kan dia tuh di reach out kan, di tag kan di Instagramnya kan. Nah, kalian bisa langsung nih kayak ke IG-nya, terus follow, habis itu DM, habis itu halo kan dia mohon maaf mengganggu waktunya. Aku nggak kakak menang nih di lomba ini. Aku bangga banget sama kakak. Pokoknya puji sebanyak apapun puji. Nah, habis puji itu kan kayak orang nih misalnya
orang udah berjuang terus capek menang lomba terbayarkan kan. Terbayarkan, emang terbayarkan, tapi kalau orang udah lebih dihargai nih kayak di notice, wah gue menang lomba di notice orang loh kayak gitu, kayak orang tuh tambah seneng, tapi sih nggak suka dipuji. Coba deh teman-teman mungkin suka dipuji juga kan. Nah kalau orang juga suka dipuji juga, dari situ tuh kalian tuh emang ini bukan diri, tapi emang ini memang trik buat saya negosiasi juga buat networking gitu teman-teman. Jadi kan dari situ nanti dari situ nanti pokoknya di CTA-nya kalian tuh minta buat grow and learn together, jangan cuma buat follow aja, tapi buat emang benar-benar emang jadi teman ambis gitu loh, gitu. Ini awal tuh dari perkenalan, terus kenalan singkat kalian. Yang harus ditekenin ini tuh di pas pesan pertama itu kan, sekali kan DM itu kan cuma sekali doang kan kalau buat orang dikenal. Nah, jadi utamain perkenalan kalian itu singkat aja, tapi lebih ke uji si high motivated studentnya atau high achiever-nya. Dari situ tuh kan tuh kalau kalian pertama ya, untuk mereka tuh kan tuh set background dulu terkait mereka mungkin di LinkedIn atau sosial media mereka menang apa aja. Jadi di situ kan kayak rentetin, "Bang, nggak apa-apa, kakak bisa bilang ini itu dan ini," kayak pengen belajar banyak deh dari kakak. Jadi mau diskusi dan lain-lain, kayak mereka kayak gitu pasti senang. Aku karena kalian menurut strategi aku kayak gitu, berarti aku juga bakal senang karena kan tuh udah pertama udah riset terkait aku, terus juga appreciate apa yang aku alami dan struggle, karena kita semua yang high potential student dan juga high achiever pastinya juga banyak juga gagalnya. Mungkin kan teman-teman di sosmed just know kita menang ini, tapi kan kita nggak tahu kita gagalnya di mana gitu. Jadi teman-teman bisa nge-out high potential student tuh kayak gitu loh, kayak gitu. Nanti dia bales, ini rata-rata aku pakai cara ini mostly berhasil ya, kecuali emang orangnya benar-benar tertutup gitu loh. Aku rata-rata pakai cara ini berhasil. Jadi teman-teman bisa pakai cara itu. Yang penting dari situ apa? Harus mental tembok. Tapi kan dari awal mental tembok ini baik buat belajar, nah kan. Nah kalau kalian untungnya itu, selain kalian punya teman ambis yang punya banyak penghargaan, kalian bakal tahu banyak sources juga dari mereka. Karena mereka tuh juga punya sources juga, karena mereka tuh juga ngantongin sources. Jadi kalau kalian punya teman ambis, kalian juga punya tambahan sources dari langsung. Itu enaknya misalnya nih, mereka tuh juga suka nge-share terkait lomba, terus ganti ambasador dan sebagainya, karena mereka kan anak aktif. Secara nggak langsung mereka tuh juga punya sumber-sumber dari orang dalam tersebut juga. Jadi kan tuh bisa manfaatkan sumber-sumber dari itu juga. Jadi nggak usah, emang kalau dari awal kan kita emang buat grow and learn together. Jadi bisa emang bisa memanfaatkan itu juga gitu. Selagi emang ternyata bagus ya nggak apa-apa, karena kita orang ambis juga suka sama temen sama orang ambis juga gitu. Karena emang biar itu tuh membangun jiwa ambisi kita lebih tinggi lagi sih. Kadang emang kalau kita ambis tuh kadang kan turun naik, gak selalu kita meroket terus, karena proses kan gak selalu begini, tapi kan gini 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 ya baru patas terus gitu. Jadi emang teman-teman bisa manfaatkan sources itu networking itu malah pas di ada courses networking, malah ada salah satu kayak CEO atau co-founder NGO yang gede banget termasuk Pijar, itu nerangin pakai caraku juga. Ternyata caraku sama co-founder atau direkturnya itu sama. Kayak gitu, ngeris outnya tuh dari awal tuh kayak emang kayak kita tuh puji-puji orang dulu gitu loh. Dari situ sih, kalau emang kita udah situ udah bagus, nah dari situ sources. Sama kan sources kan kita nggak mungkin punya sendiri, kita pakai sources orang lain juga, kayak dari kampus lain, orang lain, aku pakai itu sih, mostly. Terus habis itu ya aku pakai sources aku sendiri gitu teman-teman. Jadi yang penting sources dulu, habis sources karena punya sumber-sumber. Nah, habis sumber-sumber itu kan benar-benar action gitu. Oke, thank you banget nih Kak Putra atas semua tips and trick dan juga sharing session dengan pengalaman kakak yang benar-benar keren banget, yang mana membuka insight kita yang mungkin bukan dari top uni bisa bangkit itu semangatnya bahwa oh kita sebagai orang bukan yang top uni bisa bangkit dan juga bisa bersinar seperti orang-orang top uni lainnya. Mungkin oke, bisa aku simpulin dari tadi yang kakak sampaikan itu mungkin kita lebih harus take action dan juga mungkin beda dari yang lain tuh kita harus ambis ya teman-teman, dimana kita harus bergabung dengan teman-teman kita yang ambis agar jiwa kita yang mungkin sebelumnya mager atau mungkin harimau yang malas gitu, kita kembali menjadi harimau yang benar-benar ganas dan menjadi harimau yang buas gitu. Jadi kita bisa apa namanya mengikuti dari gerak-gerik mereka, kita bisa ikut berhasil dengan mereka dan juga jangan kita cuma ikut-ikutan mereka ambil saja, tapi kita juga buat take action juga agar nantinya
semua apa yang memang kita ingin wujudkan itu semua terrealisasikan dengan baik. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada tiga speaker kita kali ini dan mungkin kita akan lanjut ya, kakak speaker, kita mau lanjut ke Q&A session. Nah, mungkin dari teman-teman audiensnya, mungkin aku udah banyak nanya nih ke speaker-speaker kita yang hebat-hebat kali ini. Mungkin dari audiens-audiens yang mungkin punya pertanyaan atau mungkin punya struggle tersendiri nih terkait dengan permasalahannya, mungkin bisa langsung tanya, mungkin pakai apa nama fitur reaction kita di raise hand ataupun juga bisa tanya di kolom chat teman-teman. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan ini kakak-kakak speaker ini dari Kak Inau. Oke, mungkin aku mau ngebaca ini pertanyaan dari Kak Inau ya. Ini ada pertanyaan untuk Kak Anindya. Oke, mungkin di sini aku mau ngebacanya Kak untuk Kak Anindya untuk pertanyaannya. Oke, terkait dari pertanyaan Kak Inau ini, dia bilang kalau terkadang dia tuh pengen post yang kegiatan kita atau bagaimanapun itu terkait dengan course of webinar maupun juga workshop. Nah, juga pas kita post ini niat-niatnya itu kita tuh pengen jadi branding, tapi kadang beberapa teman lainnya itu malah kayak nanya, ih kamu udah bisa ini, pasti kamu jago banget bidang ini. Padahal kita cuma nampilin branding kita, bukan berarti kita tuh jago jago banget. Dan gimana cara atur self application dan juga self development yang mana ini menjadi poin utamanya di bidang jurusan IT. Nah, menurut Kak Anindya itu gimana? Oke, mungkin aku satu-satu dulu ya Kak ya untuk pertanyaan untuk Kak Anindya terlebih dahulu. Mungkin dari Kak Anindya udah mau langsung jawab atau mau gimana Kak? Oke, langsung jawab aja deh. Nah, kalau misalnya dari post itu, mungkin emang kadang itu relate juga ya, kayak kalau misalnya kita mau branding sesuatu, mau ngepost sesuatu, tapi emang kadang orang mikirnya, wah ini udah jago nih, wah ini udah jago deh, dan lain-lain. Ya kalau misalnya nih kita dianggapnya udah jago, pertama aminin aja, semoga kita jago beneran gitu. Tapi itu juga sebenarnya itu bisa jadi motivasi kita gitu loh. Jadi kayak kadang ada nih, kita lagi posting tentang kita dari webinar, misalnya webinar cyber security gitu ya. Dengan ini mungkin orang bilangnya, wah ternyata dia udah belajar nih tentang cyber security. Nah, dengan itu mungkin bisa kita jadiin motivasi untuk membangun branding kita itu jadi lebih baik lagi gitu loh. Jadi kayak, wah aku ini mulai dikenal dari orang-orang, aku adalah orang yang jago gitu. Dengan itu jadilah motivasi, ya udah jadilah jago belajar, terus belajar, asah skill eh, tentang bidang-bidang kalian, dan juga mungkin bisa untuk perluas relasi ya, mungkin kenal dari teman-teman dari bidang-bidang yang sama kan, juga kalau misalnya kita ikut workshop gitu, kita pasti kan juga ketemu nih orang-orang, tapi dengan yang awalnya kita nggak kenal nih siapa, dari mungkin seluruh Indonesia atau bahkan internasional, itu kita bisa ketemu dengan orang-orang yang belajar yang sama. Nah, dengan adanya kita ketemu orang-orang yang belajar di bidang yang sama ini tadi, kita bisa nih sharing-sharing apa yang udah dipelajari, sampai mana belajarnya. Dari situ juga jadikan semua itu motivasi begitu. Nah, kalau misalnya takut untuk posting-posting, sebenarnya awalnya posting-posting aja, dan terus juga belajar. Karena kalau misalnya diposting aja, tapi kayak sekali posting habis itu berhenti, itu kayak percuma. Jadi kayak kurang kurang maksimal gitu. Jadi kayak langsung aja posting aja terus. Dari posting itu tadi kita nggak hanya posting aja, tapi kita juga belajar juga. Misal kita belajar tentang mungkin bidang yang lain ya, web developer mungkin. Dari kita bidang itu ya udah kita sering posting itu berarti kita kan sering belajar. Nah, suatu saat kalau misalnya aku sendiri mungkin bisa kasih saran, nanti kita kalau misalnya udah posting itu kan kita bisa tuh lihat dari history IG story itu. Kita pasti lihat, wah ternyata kita udah jauh ya belajarnya dari dulu yang awalnya cuman bisa mungkin kalau di IT ada sebutannya, kalau kita pertama kali belajar nyemplung pasti apa itu ngetiknya hello world gitu kan. Hello world dari yang awalnya bisa ketik hello world doang sampai yang sekarang mungkin udah bisa bikin website dan lain-lain dan itu. Jadi itu mungkin bisa jadi motivasi kakak aja supaya bisa lebih belajar terus-menerus dan juga mempertajam skill begitu. Oke, wah keren banget nih jawabannya Kak Ninja. Bener banget nih buat selain buat Kak Inau itu sendiri, mungkin buat teman-teman lainnya, bener banget kalau memang kita emang pernah ikut course dan segala macam, kita boleh banget nih buat nampilnya itu di Instagram kita masing-masing dan juga nggak ada haknya orang lain juga kan untuk ngatur-ngatur postingan kita di Instagram itu seperti apa. Dan juga bener juga kata Kak Anindya tadi itu
kalau kita tuh kalau emang ikut course dan juga nampilin di Instagram, ya udah kita lanjutin itu juga, jangan yang emang stuck cuma sekali atau ikut 2 kali aja, tapi kita harus memperasah kembali itu skill-skill kita untuk mungkin misalnya kita ikut course di mungkin di skill our future gitu, mungkin kita bisa ikut course-course lainnya sehingga kita bisa menumbuhkan insight yang lain gitu, jadi kita bisa menggabungkan itu menjadi satu, dan juga kita bisa disebut sebagai orang yang juga jago gitu. Jadi kita bukan asal-asalan jago atau mungkin jago mungkin kayak apa namanya narkistik atau gimana itu, jangan sampai ya. Jadi kita memang dikenal sebagai orang yang jago dan memang ahli di bidang itu. Oke, memang jawaban Kak Aning ini memang keren banget. Oke, kita mungkin lanjut ya ke pertanyaan kedua untuk Kak Rino. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih nih Kak Aning dia udah ngejawab pertanyaan dari Kak Ino tadi. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Mungkin untuk pertanyaan Kak Rino itu sendiri dari Kak Inau, di mana buat Kak Rino untuk jadi digital creator pastinya kayak udah pasti paham tentang komunikasi dan juga memarketingkan sesuatu konten sehingga bisa sangat berimpact bagi orang-orang. Nah, kendala dari Kak Ino itu sendiri itu di komunikasi, di mana itu terbelit-belit gitu. Bagusnya pakai cara untuk gabung organisasi atau melatih dengan cara apa, dan apalagi kayak penyampaian kita terkadang kurang dipahami orang-orang. Nah, gimana caranya? Dan terus gimana caranya bisa ngelatih self application dan juga self awareness supaya bisa mencapai di titik itu sendiri. Oke, mungkin dari Kak Rino sendiri mungkin udah paham pertanyaannya, Kak? Aman, aman, aman. Oke, mungkin bisa mau langsung dijawab nih, Kak Rino. Boleh, boleh, boleh. Oke, silakan, Kak. Oke, terima kasih Inau ya namanya. Ah, Inau, oke. Jadi gimana caranya ngatasin berbelit-belit. Tapi aku mau mulai dengan ceritaku dulu. Aku mau cerita bahwasannya bahwa selalu ada yang pertama, teman-teman. Aku mau bersyukur banget. Mungkin aku mau berterima kasih ke diriku di masa lalu, 2-3 tahun yang lalu, karena mungkin 2-3 tahun yang lalu aku adalah orang yang paling takut bicara depan yang banyak orangnya gitu. Takut ekspektasi orang itu meleset, takut dibilang caper, dan ketakut-takutan lainnya. Bahkan sampai hari ini pun masih ada serpih-serpihannya. Tapi teman-teman, kalau hari ini kita ngerasa kurang mantap, coba lagi besok. Besok-besok, lagian orang lain juga pasti lupa jelek kayak kemarin. Karena kita hari ini bagus dan bermanfaat hari ini. Karena menurutku gini, butuh sekedar merealisasikan apa yang ada di hati kita, itu emang tuh butuh jam terbang yang banyak. Dan lama-lama pasti dapat. Jadi nggak ada cara lain selain coba-coba, paksain, refleksi, coba lagi, paksain, dan refleksi lagi. Kalau misalkan mungkin Inau ngerasanya butuh tempat kayak ngomong di kelas, lagi presentasi, atau nggak nanya ketika dosen menjelaskan, atau nggak ada peluang-peluang lainnya, entah itu masuk organisasi atau wadah-wadah lainnya, aku selalu bilang coba paksain diri teman-teman yang sekiranya tuh berbelit-belit atau nggak ngerasanya takut dan mental block lainnya. Coba paksain dulu aja. Karena aku yakin banget kadang-kadang tuh ketakutan-ketakutan itu cuma bersarang di otak kita aja. Lalu ketika kita coba mulai ngomong, lama-kelamaan kita mulai enjoy, lama-kelamaan kita bisa memahami apa yang kita pikirkan. In konteks itu cara berpikirnya. Tapi gimana sih cara berbelit? Aku belajar di komunikasi bahwasannya nervous, rasa kepercayaan diri itu, pun aku ngerasa setiap orang yang ingin public speaking pun di setiap kondisi pasti ngerasanya akan selalu ngerasa nervous. Bahkan ada penelitiannya, eh, 3 dari 4, aku lupa, 7 dari 10 orang di dunia ini yang pernah presentasi in high level kayak pitching bisnis atau enggak presentasi in konteks ke klien itu 7 dari 10-nya mereka ngerasa nervous dan grogi gitu. Dan aku yakin 3 lain itu bohong sebenarnya gitu. Tapi cara berpikir adalah semua orang itu pasti nervous ketika mau ngomong di depan umum atau enggak ngerasa takut berbelit-belit. Tapi yang kita tuh emang nggak bisa terhindar dari rasa nervous itu, tapi kita bisa ngelola rasa nervous itu. Atau yang bisa terbelit-belit. Kayak kadang-kadang tuh ketika kita latihan, ketika ketika kita coba ngomong sama orang pun ya berbelit-belit tuh pasti ada aja gitu. Tapi coba kita bisa manage hal itu. Nah, gimana caranya? Coba kita sebelum kita ngomong, coba kita runutin dulu apa yang mau kita omongin. Aku suka banget cara berpikir konsultan. Kalau misalnya teman-teman bisa research setelah ini, ada namanya framework SCQA, Situation, Complication, Question, Answer. Itu cara berpikir konsultan. Nah, itu juga bisa teman-teman aplikasiin ketika teman-teman mau ngomong. Situationnya apa, complicationnya apa, questionnya apa, answernya on point teman-teman tuh apa.
Itu teman-teman latih, atau enggak ada metode metode namanya STAR. Itu juga coba teman-teman cari di research lebih lanjut, karena itu akan coba memudahin teman-teman cara rangka berpikir teman-teman. Terus yang kedua, di preparationnya, coba teman-teman eh latihan mulut ini akan sedikit aneh, tapi ini yang coba aku yang pelajaran di jurusanku di komunikasi ini sangat-sangat sering dimention sama dosen-dosenku. Kadang tuh ketika kita berbelit-belit, itu salah satu akar masalahnya karena kita sebelumnya itu mulut kita, tubuh kita tuh tegang gitu teman-teman. Kayak nggak digerakin, akhirnya kita nge-freeze sendiri, dan akhirnya nggak terlatih. Sama aja kayak otot, kalau misalkan nggak pernah dipanasin ya, kayak motor juga kalau nggak pernah dipanasin mesti akan rusak gitu. Nggak akan jadi yang bagus. Sama juga ketika kita ngomong, coba sebelum kita ngomong, coba kayak latihan mulut kayak A, I, U, E, O, atau nggak kayak sebelum teman-teman presentasi, coba teman-teman ke kamar mandi. Itu hal sederhana. Tapi ketika teman-teman mulai dengan itu, nantinya akan mulai perlahan-lahan teman-teman nggak butuh itu lagi gitu. Teman-teman lama-lama otaknya akan panas, badannya akan panas, dan akhirnya teman-teman nggak butuh persiapan-persiapan itu lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman Inau nanya gimana cara berbelit, coba dengan cara praktikal-praktikal seperti itu ternyata cukup membantu untuk di awal-awal kita ngatasin rasa-rasa takut untuk nervous, rasa-rasa buat berbelit-belit, itu yang coba trial errorku itu. Terus yang kedua, gimana caranya kita ngelatih self application dan self awareness untuk mencapai di titik. Belum belum dilanjutin sebenarnya ini. Tapi gimana caranya kita ngelatih self awareness. Jadi salah satu yang coba aku refleksikan ketika ada pertanyaan ini, salah satunya aku tuh kurang setuju dengan kata-kata laki-laki tidak bercerita. Karena menurutku ketika orang-orang itu nggak bercerita, maka akan terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang terlalu mandek di otak gitu. Nah, gimana caranya kita ngelatih self awareness kita? Sederhana, coba kita cerita ke orang yang eh kita percayai, atau enggak kita suka nanya balik ke mereka apa yang hari ini kita rasain. In konteks ini nggak harus pacar, harus ditanya kayak how's your day dan segala macam, nggak harus gitu. Tapi coba ke teman deket aja, kayak nanya gimana harinya, gimana apa sih ketika ada teman-teman ngerasa gagal, apa yang teman-teman rasain. Lama-lama kelamaan ketika kita nanya ke orang lain, itu akan ngerefleksi diri kita sendiri. Misalnya contoh, teman-teman habis gagal nih, gagal lomba, atau enggak kalah ABCD, atau enggak teman-teman habis ngerasa marah, sedih. Coba teman-teman refleksi ini ke diri kita, gue lagi ngerasa apa ya? Oh, gue lagi ngerasa marah. Oh, kalau gue lagi ngerasa marah, kira-kira gue harus ngapain ya supaya gue bisa ngeredam emosi ini. Nah, dengan cara itu, teman-teman akan mulai tahu nih teman-teman kalau lagi marah tuh nggak suka diapain, teman-teman tuh suka kalau lingkungan sekitar kayak apa. Jadi bermula eh, hal paling fundamental menurutku adalah dengan kita tahu emosi-emosi apa aja sih yang ada di diri kita. Dengan cara ya kita coba sering-sering tanya ke diri kita ketika kita lagi ngerasa aneh aja, kayak lagi marah tiba-tiba atau bad mood. Kira-kira bad mood karena apa? Apakah karena emang kita jarang olahraga? Apakah kita jarang olahraga akhirnya tubuh kita nggak gerak dan akhirnya tubuh kita nggak fresh, atau nggak karena kita kurang istirahat, atau kadang-kadang kita nggak punya life purpose dan berbagai hal yang coba sering direfleksikan gitu. Karena menurutku dengan kita sering ngobrol sama diri kita sendiri dan kita sering ngobrol sama orang lain, itu akhirnya nggak buat input baru di otak kita. Oh, ternyata kita orang kayak gini ya. Oh, ternyata kita suka ya kalau diginiin ya. Oh, kita nggak nyaman ya dalam proses kayak gini ya. Jadi hal semacam itu sih yang coba sering-sering merefleksikan dari apa yang kita lakukan selama ini. Gitu, Ina. Oke, mantep juga nih saran-saran dari Kak Rino itu sendiri. Nah, yang mungkin aku tangkap nih dari saran-saran yang dikasih Kak Rino itu kita juga harus mungkin menerapkan metode STAR dan juga berpikir konsultan. Nah, tadi mungkin permasalahan si Inau ini juga ada di permasalahan saya sendiri juga, yang dimana saya tuh takut untuk bicara di depan umum. Tapi kalau memang dari kita sendiri yang belum punya kemauan ataupun nggak mau melawan rasa takut kita itu sendiri, ya kapan lagi kita bisa mewujudkan hal itu sendiri gitu. Benar juga tadi dibilang Kak Rino, kita juga harus konsisten juga, nggak boleh nge-stuck yang istilahnya cuman ngelakuinnya sekali dua kali, tapi juga harus bisa mencari pengalaman yang lain juga, karena kan istilahnya untuk kayak komunikasi itu kan istilahnya pasti luas ya. Mungkin
entah itu komunikasinya mungkin secara seperti ini, mungkin jadi speaker atau jadi moderator atau jadi MC, itu kan banyak banget itu di bidang komunikasi. Jadi kita juga harus bisa untuk menyelami di masing-masing bidang itu agar nantinya komunikasi kita semakin lancar dan juga apa namanya, untuk mengantisipasi mungkin dari diri kita yang dulunya awal nervous, jadi kayak udah kita ngomong di depan umum tuh jadi biasa aja, seperti dari Kak Anindya dan juga Kak Rino dan juga Kak Putra itu sendiri, jadi kayak udah terbiasa aja ke bicara di depan umum seperti itu. Oke, mungkin thank you Kak Rino untuk saran dan juga masukan-masukannya untuk Kak Inau, dan mungkin Kak Inau kalau memang pertanyaannya masih dirasa belum cukup, mungkin bisa ditanya lagi di kolom chat ya. Oke, sebelumnya mungkin karena di kolom chat mungkin udah dari Kak Ino aja nanya, mungkin aku lanjut ke pertanyaan di Google Form nih Kak. Nah, mungkin Kak speaker aku mau ngasih tahu di mana speaker apa namanya? Kita sebelum apa namanya, peserta mendaftar itu kita ada sediain Google Form, yang mana Google Form itu sendiri itu ada pertanyaan dari peserta-peserta itu sendiri. Mungkin peserta yang sekarang mungkin masih mungkin malu-malu atau mungkin lupa dengan pertanyaan. Mungkin di sini saya ingin mereminder lagi pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Mungkin aku pilih salah satu pertanyaan yang menarik. Ini ada pertanyaan yang kayaknya cocok buat Kak Putra itu sendiri. Oke, mungkin ini pertanyaan untuk Kak Putra ya. Nah, di sini Kak Putra, di sini ada yang nanya nih terkait dengan personal branding juga ini Kak. Nah, di sini pertanyaannya itu mengapa sulit sekali membangun personal branding? Jadi mana di saat kita berusaha untuk selalu membangun personal branding, selalu saja ada bisikan yang mengatakan bahwa kamu tidak pantas dan selalu ada perasaan yang mengatakan bahwa si dia juga tahu aku buruknya gimana dan juga bla 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 bla. Nah, gimana lagi mau sok-sokan membangun personal branding itu sendiri? Nah, mungkin dari Kak Putra udah nangkep terkait dengan pertanyaannya, Kak? Namanya siapa tuh? Gimana Kak Putra? Ya udah nangkep. Tapi tadi yang nanya namanya siapa? Ntar aku kedengeran ya. Agung. Udah langsung aku jawab aja ya. Suara aku Oke, kedengeran kan? boleh langsung, Kak Putra. Nah, mungkin itu lebih ke harus apa enggaknya ya. Pertama, aku bilang lagi kalau kalian emang baru mau maju, masih merintis, kalian tuh fokus ke self, kan self awareness itu kan fokus ke self, fokus kamu dulu gitu loh. Jadi nggak usah mikir orang lain dulu. Mungkin emang kalian banyak kekurangan di branding kalian, maybe pas awal-awal mulai. Ah, gue emang ini, gue emang itu, kayak banyak underestimate diri kalian lah. Nah, tapi aku masukin lagi ke diri kalian, kalau diri kalian tuh jangan, pertama jangan membatasi diri kalian, jangan underestimate diri karena kalian tuh masih memulai. Kalau kecuali kalian memang anak orang kaya, terus juga kalian udah punya jabatan nantinya disediain sama oleh kalian nanti jadi fresh presidennya perusahaan kalian, kalian nggak usah mikir itu karena kalian udah punya nanti, udah siapin semua. Tapi kalau kalian udah punya dan kan bukan anak artis dan lain sebagainya, jadi kan memang harus merintis mau tidak mau. Dan itu emang ada suatu kewajiban kalian juga. Kalau nggak kalian kagak merintis, nanti kan bakal kalah kabut sendiri karena bingung, karena dari sekarang juga sosmed udah dipantau perusahaan itu dari Nutrifood aja ya, untuk FMCG lokal, ingat tuh lokal udah mantau sosmed kalian. Jadi kalau kalian tetap malu-malu, itu bakal ngaruh ke masa depan kalian lagi nanti. Jadi lebih baik dari sekarang mulai untuk personal branding kalian, nggak usah mikir kata orang apa, dan penting itu maju dulu aja. Event itu masih pemula gitu dan masih berantakan untuk konten dan juga highlight dan lain sebagainya. Maka penting mulai dulu kalau nunjukin orang tuh benar-benar aktif baik di kampus maupun di luar kampus, terkait omongan orang A B C emang pasti kok. Aku aja pas awal mulai aja begini, put loh kok ambis banget terus tuh ini sok itu, pokoknya kayak banyak lah omongan dari itu. Pasti banyak lah orang yang teman-teman kita yang masih mental eh, kepiting gitu, nggak suka temennya yang asal maju gitu dibandingin mereka. Kalau kayak gitu kan gak demikian mereka, karena yang mau maju baik lagi itu diri kalian. Jadi kan fokus sama device kalian sendiri, kan mau maju berarti kan tuh bener-benerin device kalian yang gak usah mikir kata orang, karena mereka tuh ngurusin kalian karena kalian tuh tandanya udah bener-bener grow gitu loh. Tandanya mereka, kalian tuh udah benar-benar notice sama mereka. Tandanya personal branding kalian tandanya berhasil. Karena udah notice. Terus so ambis banget. Berarti kan dia udah tahu kalau kita benar mau ambis gitu untuk ke brandingnya. Berarti mereka tuh udah kemakam branding kita secara nggak langsung. Jadi kalian tuh nggak usah untuk
takut balik lagi gitu loh. Jadi fokus aja ke diri kalian dulu gitu. Karena kan kalian masih merintis. Jadi kalian harus benar-benar ya udah fokus aja ke diri kalian, apa yang kurang, apa yang mau ditambahin, apa yang mau diimprove gitu. Jadi kalian benar-benar fokus. Gak usah mikirin kata orang. Kalau aku dari awal mikirin kata orang, ya enak mungkin cuma jadi ustadz, coba kayak gitu. Terus aku sekarang jadi digital marketer. Apa aku bakal maju sekarang? Gak bakal gitu. Apa aku bakal jadi ambasador? Gak bakal. Tapi aku nggak mikirin kata orang. Terus gak, walaupun emang inner circle-ku tuh pas itu agak begitu support aku, tapi aku tuh bener-bener ambis. Malah pas itu UIN kagak dapat kampus merdeka kan, tapi aku orang nomor satu yang juara kampus merdeka di UIN. Dan aku dapat serangan dari angkatanku. Tapi aku di situ mentalnya udah mental tembak, aku nggak peduli apa kata orang yang mau maju gua, kita bodoh kalau lo berarti enggak, itu kan untuk self development kita kan, karena peluang kampus merdeka itu gede banget, ada wirausahaan, terus nanti bisa bisa keluar negeri juga untuk belajar dan magang dan lain sebagainya. Kalau kita nggak ngambil itu, saya bakal rugi intinya gitu loh, apalagi di kuit kan itu. Nah, aku nggak nyuarain itu, malah temanku nih yang otaknya pada sempit, mereka malah nyerang-nyerang aku gitu. Dan aku juga nggak peduli, ya udah mereka udah aku tawarin benefit yang bagus, mereka nggak mau ambil, ya udah itu sama mereka, aku nggak peduli. Ya udah aku udah nyuarain itu ke dosen, juga ke pimpinan juga, tapi misalnya kita ditolak ya udah kita berarti fokus sama diri kita. Jadi kalau kalian nggak usah fokus sama penolakan kalian sendiri gitu, karena kita nggak bisa nyenengin semua orang, kita nggak bisa eh biar orang semua support, nggak usah jauh-jauh para nabi aja, dia aja banyak ditolak gitu loh, apalagi kita yang cuma makhluk biasa gitu loh. Nggak usah jauh-jauh, nabi juga ditolak, kan juga banyak yang ditolak gitu loh. Kan jadi kan nggak usah fokus sama nyenengin diri orang, jadi fokus ke diri kalian. The best version of yourself, focus on yourself. Jadi fokus sama diri kalian aja itu. Ini branding yang kalian masukin ya udah, emang itu benar-benar buat diri kalian buat maju. Selagi emang itu bagus. Oh, gak usah mikir orang lain. Kalau emang itu bisa berdampak, udah. Jadi kalau emang yang orang-orang yang mental ke piting itu nggak usah mikirin. Malah kalau aku nih jadi mereka sebagai apa, bahan bakar. Nanti lama-lama mereka tuh panas sama versi kita sendiri. Kayak mereka yang ujung-ujungnya nih yang nyindir-nyindir kita, nanti ujung-ujungnya apa? Kayak aku sendiri. Mereka minta apa? Minta link. Gue mau daftar dong, nanti tolong kirimin lowongan dong. Mau ini dong. Itu nanti mereka juga tidak sendiri, mereka sendiri, jadi kan tuh nggak usah fokus ke mereka karena mereka tuh udah kemakan personal branding kalian. Pertama udah, kalau kalian udah di notice sama teman kalian terus di sini itu, nah kalian udah masuk ke personal branding kalian yang udah di awal-awal dari notice itu, udah penolakan awal tuh udah masuk lah. Tapi kalau kalian di situ berhenti, berarti kalian nanti akan drop lagi. Terus itu kalian bakal tetap lanjut, tetap sustain, itu bakal tetap bikin kalian itu grow banget. Jadi usahain kan tuh udah, untuk mentalnya sih temenan juga sih sama orang ambis, karena mental-mental orang ambis tuh udah kayak udah mental tembok, dikatain ih so ambis nggak peduli, yang penting gue ambis, lo berarti yang kagak mau ambis, berarti lo yang mau biasa-biasa aja. Karena kalau orang bilang biasa, yang biasa itu bukan hidupnya, tapi cara kita hidup sederhana gitu. Tapi kalau kita hidup itu harus luar biasa, kita harus berdampak, kita harus luar biasa juga sama hidup kita, biar kita tuh benar-benar bermanfaat sama orang lain juga dan bermanfaat pada diri kita sendiri. Jadi kita nggak usah mikir kata orang lain, kan malah pikirin nanti dampak apa yang bisa kalian pikiran untuk diri kalian, lingkungan. Tapi kalau kalian tetap stuck dan takut omongan orang, itu nggak bakal bisa nyenengin orang. Kita misalnya naik kuda dan nanti di teman kita sampingnya jalan gitu buat nenteng kudanya, karena dia bisa buat intrek kuda. Nanti ada orang bilang, itu temennya kagak diajak, kayak pas temennya naik naik kuda dua-duanya, kudanya kesian banget dinaikin dua orang. Nah nanti kan kita tuh nggak bisa nyenengin kata orang guys, mau kalau bagaimanapun niat kita baik, tapi orang tuh tetap mandang kita misalnya udah jelek bakal jelek. Jadi mendingan better kalian fokus sama diri kalian gitu. Terpikir kata orang, nanti orang-orang juga ujungnya pada ganti. So mereka yang membutuhkan kalian nanti. Gak usah mikir kata orang-orang yang emang udah mental fitting, malah kan fokusnya sama teman-teman yang udah appreciate kalian pas lagi di awal-awal. Malah itu banget bagus. Yang paling kalian notice itu yang paling pin omong-omongan mereka yang dari awal udah support kamu sih. Itu kayak, tapi rata-rata orang kayak gitu malah orang yang di luar inner circle kalian, gengs. Rata-rata ya, karena aku dapetnya kayak gitu malah anak-anak yang dari ambisnya dari top ini. Malah dari anak-anak ambisnya dari aku tuh malah kurang gitu, karena mereka yang udah lebih support dan lain sebagainya. Itu bukan aku positif jelekin, tapi emang itu faktanya, orang yang asal dari kita yang sama itu rata-rata malah males untuk buat kita maju gitu.
gitu. Jadi mendingan better kalian tuh perluas jaringan, jangan cuma di dalam kampus. Aku bilang lagi nih, dan teman-teman top uniku semuanya nih, mau kalau mereka tuh pada ngerasa nggak cukup kalau berkembang di dalam kampus saja. Makanya aku bisa kenal mereka karena mereka aktif di luar kampus. Nah, better kalian juga aktif di luar kampus. Kalau kalian merasa di dalam kampus kalian itu merasa toxic dan nggak bisa untuk berkembang lebih jauh dan terbatas, kalian better ke luar kampus itu bakal mendobrak kekuatan kalian dan menjadi full potensial kalian. Gitu sih kalau dari aku. Kamu jawab ya. Oke, thank you Kak Putra atas jawabannya yang benar-benar keren banget. Jadi gimana benar banget nih teman-teman, bagi kalian yang punya masih statement terkait dengan apa namanya orang-orang yang masih berkata jelek ketika kita lagi membangun personal branding, itu tuh sebenarnya kita berusaha untuk bodo amat dan juga berusaha memilah mana yang memang baik, mana yang memang enggak gitu. Kalau yang baik-baik mungkin bisa jadi improve buat diri kita sendiri. Kalau memang itu memang enggak dan juga itu istilahnya buat ngehancurin diri sendiri, ya udah buang aja gitu karena yang perlu kita tanamkan dari diri sendiri itu kita harus fokus sama diri sendiri kayak ngapain kita harus bergantung sama orang lain padahal yang sebenarnya yang bawa diri kita sendiri itu ya udah diri kita sendiri tanpa orang lain gitu orang lain itu ya udah cuma penambahannya aja gak usah kita yang benar-benar mau ngikutin kata orang dan juga kata-kata mereka karena yang buat diri kita senang senang itu diri kita sendiri gak bisa orang lain juga gitu kita juga gak bisa memaksakan orang untuk senang sama kita dan juga kita nggak bisa maksa orang untuk gak suka sama kita gitu jadi mungkin dari pernyataan Kak Putra tadi itu bisa membuat insight yang baru bagi kita yang biasanya insecure karena kata-kata orang jadi kita bisa yakin bahwa dari tema yang kita workshop yang kita angkat yaitu terkait dengan level up your growth to membangun personal branding dan juga 4S ini bisa membantu membuka insight kalian terhadap itu. Oke, mungkin thank you Kak Putra atas jawabannya. Oke, karena mungkin dirasa waktu yang juga terbatas, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu untuk Q&A session terlebih hari ini. Eh, Hari ini aku mengucapkan terima kasih banyak untuk ketiga speaker kita yaitu ada Kak Anindya, Kak Rino, dan juga Kak Putra udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya hari ini. Dan semoga dari materi yang Kakak kasih mungkin bisa memberikan insight baru dan pengetahuan baru untuk audiens-audiens kita hari ini. Dan juga termasuk saya itu sendiri karena juga saya juga memerlukan ilmu-ilmu ini untuk diri saya juga seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya lanjut ke MC, saya memberikan closing statement dari ketiga pembicara kita yang hebat hari ini yang dimana tadi terkait dengan pertanyaan dan juga dari Q&A session tadi dikatakan bahwa untuk terkait dengan tema kita di workshop kali ini yaitu level up your growth to membangun 4S dan juga personal branding kita yang pertama itu harus percaya diri terlebih dahulu teman-teman yang gimana kalau kita nggak percaya diri terhadap tidak percaya diri terhadap diri kita sendiri, gimana kita mau bisa meyakinkan itu kepada orang lain gitu, seperti itu. Dan juga terkait dengan komunikasi yang mungkin masih bermasalah di diri kita, kita harus bisa membangun dengan metode-metode yang sudah ada. Mungkin terkait tadi mungkin Kak Rino bahas itu ada metode STAR, metode konsultan yang mana kita juga harus pelajari dan juga harus rutin secara konsisten gitu karena kalau memang nggak konsisten kalau cuma dilakuin satu dua kali ya itu percuma aja itu nggak akan bisa membangun diri kita sendiri juga dan juga terkait dengan mungkin perkataan-perkataan orang lain yang biasanya ini menjadi masalah yang besar untuk kita membangun personal branding yaitu mendengar kata orang lain itu kita sebenarnya harus pandai untuk memilah memilah yang mana yang benar yang mana juga yang buruk karena nggak semua orang dan juga nggak bisa semua omongan bisa kita masukkan dalam diri kita itu emang harus dibagi mana yang memang untuk membangun diri kita sendiri maupun juga mana yang memang itu cuma jadi omongan dia dan juga itu bisa nantinya membangkitkan diri kita sendiri dan juga membuktikan bahwa kita tuh bisa di hadapan orang lain. Oke, mungkin thank you buat kakak dan juga peserta workshop kali ini. Mungkin saya Agung Udayana selaku moderator pada workshop kali ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun juga perbuatan selama saya memandu acara ini. Dan acara selanjutnya akan saya serahkan ke MC kita yang sangat energik dan sangat happy ini yaitu Kak Mona. Untuk Kak Mona dipersilahkan. Baik, terima kasih atas para speaker-speaker kita yaitu Kak Anindya, Kak Rino, dan Kak Putra. Juga terima kasih kepada moderator kita yaitu Kak Agung. Nah, lanjut kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Sesi dokumentasi akan dipimpin oleh tim PIC yaitu Kak Nur Sakia. Kak Nur Sakia dipersilahkan. Oke, halo, selamat
siang teman-teman. Mungkin bisa on cam dulu ya sebelum kita sesi dokumentasi. Oke, udah mulai on cam ya. Oke, bisa lihat ke kamera ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2. Bentar, bentar, bentar. Mohon maaf, mohon maaf. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nur Sakia. Oh iya teman-teman, sebelum kita mengakhiri ini, saya mau mengingatkan kembali untuk mengisi absensi kita. Absensi partisipasi atas audiens yang hadir pada saat ini. Terima kasih banyak buat teman-teman atas partisipasi aktif.